kayak samsak tapi kepalanya doang, kepala pocong gantung. Kalau yang kuntilanak hitam itu istri saya itu kayak diserang, bener-bener diserang. Jadi kayak mau dijorokin atau kayak dikejar-kejar. Istri itu benar-benar beberapa kali jatuh sampai kesleo beberapa kali. Cuman yang bikin aneh itu kan kuntilanak biasanya putih, ini warnanya hitam gitu loh. Nah kalau yang ini lebih ngeri lagi mas. Waktu aku tuh nyari makan buat dia, aku kan tak tinggal sendiri, dia kan posisi dia teriak-teriak tapi nggak ada suaranya, kayak gitu doang mas. Namanya panik bener-bener panik. Itu saya teriak-teriak nggak ada yang denger mas. Aku sebagai suami ya takut kan. Aku ngomong sama mas artis itu, istriku kayak dicekik mas. Mas artisnya itu nggak percaya gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen, namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah deket dengan kalian semua penikmat channel Rian Agus Widodo. Nah, barusan ada voice dari depan. Ini percakapan telepon saya menanyakan soal cerita yang akan saya bawakan. Nah, pastikan semuanya sudah absen karena ceritanya akan saya mulai. Nah, di cerita kali ini kiriman dari subscriber, ya, ini menceritakan ada sebuah cerita yang tahunnya ini belum begitu lama karena kejadiannya ini kurang lebih 2018-an. Ada seseorang yang bergabung di sebuah grup band yang dipimpin oleh vokalis ternama. Bisa dikatakan dia ini seorang artis. Akan tapi, seseorang yang baru saja bergabung di band yang dikepalai oleh seorang artis, ya kan? Ini dia dan istrinya ini mengalami banyak teror. Banyak orang yang dekat dengan artis tersebut, ya kan, vokalis tersebut, dan rata-rata ini semuanya nyaris mati. Sebenarnya ada misteri apa? Kok ada yang dekat, ada orang yang bergabung, dia justru malah nyawanya terancam. Ini ada apa semuanya? Ini menurut saya ceritanya sangat ngeri sekali. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Ini kejadian kisaran tahun 2018, belum begitu lama. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Andre. Andre ini perantauan dari kampung, dia pergi ke kota. Kepergian Andre ke kota, ini memang dia mengejar karir. Jadi saya teringat nih ketika cerita ini dikirimkan, saya teringat ketika saya ini berjuang juga di sebuah kota, ya kan. Saya berjuang ini untuk menjadi seorang pemusik gitu kan, untuk menjadi seorang vokalis juga gitu. Nah, si Andre ini dia adalah seorang drummer bedanya gitu. Dia seorang pemain penabuh drum. Saat Andre ini sampai di Jakarta, dia ini langsung datang ke tempat teman-temannya. Jadi ada beberapa teman yang sudah berada di Jakarta. Dia numpang tidur di tempat teman-temannya karena teman-temannya juga ngekos di situ. Akan tetapi, teman-temannya Andre ini rata-rata bukan pemain musik. Nah, temannya Andre ini nanya ke Andre, "Tujuanmu apa datang ke Jakarta?" "Aku pengen main musik." "Gimana caranya?" "Aku harus meraih cita-citaku. Karena aku udah suka banget sama musik." Si Andre menjawab pertanyaan dari temannya seperti itu. Nah, hingga pada akhirnya temannya ini bilang, "Di Jakarta itu nggak seperti kamu di kampung. Main musik terkenal, anak-anak SMA pada jatuh cinta. Nggak seperti itu. Di Jakarta itu banyak persaingan. Paling tidak, kamu harus main dari kafe itu kafe. Dari kafe ke kafe, kamu harus bisa melumpuhkan para pemain-pemain lain. Barulah di situ kamu akan terlihat," kata temennya. Nah, aku mau itu. Hingga pada akhirnya, ketika temennya ini libur, ya, ini temannya ini mengajak Andre untuk datang ke sebuah kafe yang dimana ada pertunjukan live musik. Nah, saat itu juga ternyata pemilik dari kafe itu ini adalah seorang artis. Di sini saya tidak diperbolehkan untuk menyebutkan namanya. Kita sebut saja namanya Mas Jai. Nah, Mas Jai ini dulu sempat terkenal di era 2000-an awal. Pada saat itu, Andre benar-benar menikmati, mengamati juga seperti apa sih para pemain musik di Jakarta. Andre merasa bahwa Andre ini mampu. Andre cerita sama temennya, "Aku bisa itu main seperti itu. Dan aku yakin, aku akan lebih bagus mainnya." "Ah, yang bener, coba kamu main." Oke, saat itu juga ini temennya, ini datang ke depan, ketemu sama MC-nya dan ngomong sama MC-nya, "Mas, boleh gak sih mas kalau request teman saya ini pengen main drum?" "Oh boleh, nanti saya sampaikan."
Nah, pada saat itu temennya Andre ini memberikan uang sawer gitu kan ya, bahwa ini loh temanku mau main. Nah, saat itu dipanggil lah, siapa nih masnya yang mau main drum? Barusan ada request, katanya ada sahabat kita yang mau menampilkan aksinya, mempertunjukkan aksinya. Dia seorang pemain drum. Monggo silakan, namanya Mas Andre, mana yang namanya Mas Andre? Nah, saat itu juga Andre ini dengan penuh semangat. Yang namanya Andre orangnya ini menggebu-gebu. Orangnya tipikalnya ini meluap-luap nih. Apalagi soal kesukaannya. Saat itu Andre main. Nah, vokalis di band ini adalah pemilik kafe yang sedang Andre main ini. Nah, dia artis kan, si vokalisnya ini artis. Saat itu dia nyanyi. Saat nyanyi, Andre mulailah mengiringinya. Dang, das, da, 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 das. Boom! Satu lagu pertama, vokalisnya ini langsung merasa enak banget. Ini enak juga nih permainan. Dia bisa ngiringin aku nyanyi dengan aku ini ngerasa nyaman banget. Lagu pertama ini udah. Andre ini langsung permisi. Ya udah terima kasih, saya kembali lagi ke tempat duduk. Nah, pada saat itu vokalisnya bilang, si pemilik kafe itu bilang, kamu main satu lagu lagi, ya? Tapi mas, udah nggak apa-apa, main selagu lagi. Drummerku ini istirahat, tenang, ya. Nah, kamu main sekali lagi. Ayo kita mulai. Lagu ini ya. Nah, pada saat itu Andre ternyata juga menguasai apa permintaan dari sang vokalis. Nah, singkat cerita setelah selesai manggung, pada saat itu si artis sang vokalis ini yang kita sebut saja namanya Mas Jai, ini akhirnya menghampiri di meja dia, di mejanya Andre. Tadi siapa namanya? Andre mas, panggil saya Jai ya. Iya mas, saya senang mas bisa main sama Mas Jai. Saya udah pernah lihat Mas Jai di TV dan saya merasakan ini suatu kehormatan dan kebanggaan buat saya bisa ngiringin Mas Jai. Sama aja kok, kita ini kan sama-sama ngeband. Dan saya terus terang, saya ngerasa nyaman dengan iringan kamu main drum. Andre seneng. Sahabat Andre ini ngerasa juga bangga. Wah, temanku nggak malu-maluin ternyata. Nah, saat itu Mas Jai pun mempertanyakan soal di mana tempat tinggal segala macem, gitu kan. Nah, Mas Jai ini bilang, ya udah sering-sering main kesini ya. Kalian ini berdua nanti kalau pas hari apa-apa segala macem bisa lihat jadwal-jadwalnya. Nanti saya juga akan main. Kalian juga bisa kok. Bisa menunjukkan performnya, bakatnya kalian gimana. Nah, Mas Jai ini semakin akrab. Gak lama kemudian ada perempuan datang. Ternyata perempuan tersebut ini adalah istrinya Mas Jai. Kita sebut saja namanya Tasya. Ini sudah disamarkan karena dari pengirim cerita mewanti-wanti, Mas tolong disamarkan. Ceritanya berat banget mas, kalau ini nyangkut ke A, B, C ini bisa fatal mas, saya ngeri gitu. Nah, saya nurut dari pengirim cerita. Kita sebut saja istrinya Mas Jai ini namanya Tasya. Nah, pada saat itu Tasya ini nyamperin Jai ya kan, dan langsung mengatakan, akan tetapi hanya beberapa kata. Ini kayak ngasih kode bahwa dia ini minta pulang. Dan pada saat itu Jai pamitan dengan Andre dan temannya. Ya udah, Andre, pokoknya saya tunggu kapanpun di sini ada live musik kamu harus datang. Oh iya mas, siap mas. Kalau gitu saya permisi dulu karena saya harus nganter istri ya. Biasalah ya, kalian tahu sendiri. Nah, pada saat itu Mas Jai pun keluar dengan mobilnya. Andre merasa seneng. Pulang ke kosan, ini Andre ini dibangga-banggain sama temennya. Tahu nggak teman-teman? Kampung kita, ya kan? Ini gak malu-maluin loh. Gimana gak malu-maluin? Lah, secara Andre ini main di kafenya Mas Jai bagus banget. Dan Mas Jai sendiri dia ngerasa nyaman main sama dia. Bahkan ditawarin untuk manggung lagi. Boom. Akhirnya Andre nambah percaya diri. Aku yakin aku bisa taklukkan kota ini. Saya akan memperkenalkan satu tokoh. Kita sebut saja namanya Meli. Meli adalah orang kepercayaan Mas Jai. Bisa dikatakan dia yang ngurusin kafe. Nah, Meli sendiri ini punya keanehan. Jadi setiap dia berangkat, karena dia tidak tinggal di situ, ketika sampai di kafe itu, dia ini selalu menepuk-nepuk, ya kan, bagian kursi-kursi. Sambil dia ini nggak tahu yang dibaca ini apa, sambil nepuk-nepuk itu. Itulah kebiasaan Meli, ya, orang kepercayaannya Mas Jai. Nah, kita kembali ke Andre. Berjalannya waktu, akhirnya Andre pun datang juga di setiap acara ada band di situ, gitu kan. Andre datang, dan akhirnya, akrab sama Mas Jai. Mas Jai pun bilang, kamu bisa nggak kira-kira kalau nanti kapan-kapan aku manggung, kamu ngiringin aku? Wah, masa iya mas? Saya ini kan baru pemula mas. Enggak, aku yakin, aku ngerasa cocok banget. Karena drummerku sendiri, ini jadwalnya padet. Dia juga punya banyak band. Maka dari itu kalau kamu nggak keberatan, kamu bisa ngisi di konser saya. Akhirnya Andre tidak
menyanyiakan kesempatan itu. Andre diajak perform di situ, yang kebetulan pada saat itu drummernya ini tidak bisa ikut, ada halangan. Andre ini menggantikan posisi drummer yang lama, yang drummer seharusnya. Akhirnya Mas Jai yang udah nyaman menetapkan kalau si Andre ini gabung di bandnya Mas Jai. Boom! Pada akhirnya mereka ini sering manggung, gak hanya di kafe, akan tetapi undangan-undangan lain. Mas Jai ini seneng, aku suka sama permainanmu. Bro, tinggal di tempatku aja. Ya mas, nanti mas, saya ngomong sama teman-teman saya dulu. Yang penting saya sering ke tempat mas. Ya udah ya. Banyak cewek-cewek yang mengidolakan mereka. Nah, pada saat itu, ini ada seorang perempuan. Kita sebut saja namanya Anggi. Saat itu, Anggi ini terpesona dengan penampilannya si Andre. Nah, akhirnya saat selesai dia perform, Anggita ini ngomong, "Mas, boleh kenalan nggak mas?" "Oh, boleh, boleh, boleh." Wah, Andre di sini seneng. Akhirnya, cewek-cewek ini pada deket sama aku. Percaya diri nih Andre, ya kan? Anggita kenalan dan tuker nomor handphone akhirnya. Nah, karena mereka ini udah saling kenal, ini sering kabar-kabaran. Sampainya di rumah pun saling telepon-teleponan. Karena mereka ini sering telepon, ya kan, telepon-teleponan. Jadi Anggi ini tahu jadwal Andre ini manggung kapan. Nah, pada saat itu Anggi ini sering sekali nonton Andre ini perform gitu. Ketambahan Mas J ini dapat tawaran untuk manggung di beberapa titik. Anggi dan temen-temennya, cewek semua nih, selalu ngikutin kemana Andre ini perform dengan Mas J. Tambah naik nih Andre. Singkat cerita, ya kan, semua mulai dari kostum, apapun itu, pernak-pernik yang ada di pakaian-pakaian Andre, ini sudah dikasih sama Mas Jai. Ini membuat Andre nggak enak sama Mas Jai. Mas Jai bilang, nggak apa-apa, yang penting kamu tanggung jawab. Kamu kalau mau jadi artis, ya kan, kamu jadi pemain musik, kamu harus tanggung jawab. Apapun yang terjadi, kamu harus komitmen. Ngerti kamu? Ya mas. Akan tetapi di sisi lain, Andre ini ternyata jadian, memberanikan diri untuk nembak Anggita. Anggita langsung menerima. Orang Anggita ini udah suka, mereka pacaran. Nah, semenjak pacaran itu tadi, ini membuat Andre ini nggak fokus latihan, sering terlambat. Kadang-kadang kalau Mas Jai telepon, Andre ini bilang, "Mas lagi di jalan mas, maaf mas." "Loh, kamu ini gimana sih?" "Iya mas, bentar lagi situ mas, macet mas." Sesampainya di sana, teman-teman udah bad mood, udah nggak mood lagi untuk latihan. Andre minta maaf ke teman-temannya. Mas J pun bilang, "Lain kali jangan kayak gini. Aku liatin kamu semenjak kenal sama Anggita, kamu itu jadi latihan kayak nggak beres. Permainan kamu mulai menurun." Itu kata Mas J. Andre bingung, kenapa Mas J tahu kalau aku jadian sama Anggita? "Bener nggak kalau kamu ini jadian sama Anggita?" "Iya mas, bener mas. Saya jadian sama Anggita mas. Aku udah kenal dia lama. Dia itu sering sekali datang ke kafeku. Jadi aku hafal. Dengan rombongan-rombongan juga aku hafal. Jadi aku kasih pesan ke kamu ya. Kamu mau pacaran sama siapapun terserah. Asalkan kamu komitmen sama kerjaan kamu. Ngerti kamu? Kalau enggak aku bakalan ganti kamu. Jangan mas, tolong mas, jangan mas, please, jangan mas." Ya udah, rubah cara kamu. Ngerti? "Iya mas." Dimarahin nih. Andre ini dimarahin. Walaupun Andre sudah mengiyakan, iya mas, maaf. Akan tetapi, karena mereka ini masih saling jatuh cinta gitu kan ya. Ini ketika Andre mau berangkat tour keluar kota, ini jamnya udah telat. Mas Jai ini telepon, "Kamu kemana lagi? Kamu itu niat gak? Kamu niat kerja gak?" Iya mas, ini lagi di jalan kok mas, lagi di jalan." Ketika udah sampai di base camp di cafe itu, Mas Jai langsung ngomong, "Jangan libatkan asmara di pekerjaan kamu, ngerti kamu? Ini jadinya kayak gini, jangan main-main." "Iya mas, maaf." "Kalau kamu suka sama dia, nikahin. Kumpulin uang yang bener. Kamu itu udah gede, ngerti gak?" "Iya mas, maafin saya. Berangkat. Sekali lagi seperti ini aku ganti kamu." "Jangan mas, tolong mas, jangan mas." "Ya, ini udah terakhir." Akhirnya perform. Akan tetapi Andre ini perform juga jadi kayak, aduh gimana ya, aku kok dimarahin terus seperti ini. Sedangkan aku gak mau pergi dari band ini. Teman-temannya juga ngasih tahu, "Dre, yang bener dong Dre, jadwalnya gimana." Nah ini teman-teman yang lain pada kayak gitu juga. Andre di sini benar-benar merasa bersalah. Hingga pada akhirnya karena memang tour ini masih terus ya kan, ini Mas C bilang ke Andre, "Dre, sekali lagi aku mau kamu tinggal di kafeku." "Oh, tapi Mas, udah kamu tinggal di sini. Dengan kamu di sini, nanti kamu akan fokus. Ngerti kamu?"
Boleh kok ketemu sama Anggi, ya kan? Akan tetapi kamu biar bisa fokus juga di kerjaan, ngerti? Iya mas, akhirnya Andre nginep di situ. Jadi memang ada beberapa kamar. Di belakang kafe ini ada beberapa kamar. Andre nginep di situ. Nah, lagi-lagi ketika main tanpa Anggi, ya kan? Si Andre ini kurang semangat. Ah, gimana sih Andre? Ya mas, maaf mas. Latihan juga sama kayak gitu. Hingga pada akhirnya Mas J bilang, udah gini aja. Ini kan kita udah jalan lumayan lama ya. Udah berapa bulan kita tour, ya. Kita udah banyak job segala macem. Dan aku ngerasain, kamu kalau pas main ada Anggi, kamu semangat. Tapi ketika nggak ditonton Anggi, kamu mainnya berantakan. Iya mas, tapi memang saya udah berusaha fokus mas. Saya juga udah nurut sama mas. Iya, aku ngerti. Tapi ini aku ngerasa yang nggak ada yang nggak bener. Jadi gini aja, kamu udah berani nikah belum? Aduh mas, mana ada uang saya mas. Aku nikahin kamu. Gimana? Masalah nanti rame-rame segala macam diacarain di sini. Gimana? Setuju nggak? Yang bener mas. Iya. Kalau kamu laki, paranin. Ketemu sama orang tuanya. Mau? Mau mas. Yang bener mas. Ya udah, ya. Kamu nikah dengan begitu Anggi juga tinggal di sini. Ya nanti saya ngomong sama Anggi. Nggak bisa. Masalah nikah nanti biaya segala macam aku yang ngurus. Tapi kamu tinggal di sini setelah itu. Ngerti kamu? Ya udah mas. Nah saat itu juga Andre telepon orang tuanya. Hingga pada akhirnya singkat cerita Anggi pun dipinang nih sama si Andre. Menikahlah antara Anggi dan Andre gitu kan. Ini acara resepsinya juga di cafe itu. Karena Andre ini memang bisa dikatakan drummer yang langsung bisa menarik perhatian banyak orang. Ini jadi banyak kenal temen kan. Ini banyak yang datang. Setelah itu Andre pun meminta sama si Anggi untuk tinggal bersama di kafenya Mas Jai. Tinggal di situ, Anggi pun nurut. Anggi seneng karena hitungan berapa bulan mereka ini langsung nikah. Singkat cerita, berapa minggu kemudian Mas J ini bilang sama Andre, sebenarnya walaupun aku kesel kadang sama kamu ya, ini sebenarnya aku juga mengucapkan terima kasih juga sama kamu. Ucapin terima kasih apa mas? Orang saya yang banyak ditolong sama mas. Jadi gini, semenjak aku main sama kamu ya, ini terus terang, kamu itu pembawa hoki. Pembawa hoki mas? Maksud mas? Iya bener. Dulu aku jarang ada job loh. Beneran. Banyak band-band muncul. Ini aku jarang ada job. Tapi semenjak gabungnya kamu, ini aku ada banyak job. Dan kamu tahu? Aku berhasil membeli kafe ini. Dan sekarang kafe ini jadi milikku. Itu kenapa? Aku memaksa kamu untuk tinggal di sini. Boom! Saat itu Andre menjawab loh. Bukannya kafe ini udah dari dulu punya mas? Belum. Dari itu belum. Nah, semenjak kamu datang gabung, terus aku banyak manggung, uang mulai datang, disinilah aku bisa membeli kafe ini. Cash. Wah, selamat mas. Nah, aku minta ya, kamu konsisten. Kamu udah bersama istri kamu satu rumah di sini ya. Ini aku minta kamu konsisten. Ngerti kamu? Iya mas, terima kasih mas. Saya ngerasa bangga mas. Nah, ya dijaga kepercayaan saya ini jaga. Iya mas. Nah kita kembali ke Meli. Meli adalah orang yang dipercaya oleh Mas Jai, karyawan yang dipercaya, ya kan? Yang saya bilang tadi, dia punya keanehan. Kalau setiap pagi dia nepuk-nepuk kursi dan sambil membaca nggak tahu apa yang ia baca, ya kan? Nah adanya Anggi tinggal di situ. Anggi ini istri dari Andre. Ini sering sekali selek sama Meli. Karena apa? Anggi ya kan, ini bisa dikatakan dia kayak nggak bisa masak atau apa. Ketika dia habis masak di situ, ya, ini suka berantakan. Nah Meli ini suka ngomong, kamu itu yang bener ya. Kita sama-sama numpang di sini. Kita sama-sama nyari uang di sini. Jangan mentang-mentang kamu istri dari Andre, terus Andre ini satu band dengan bos. Aku minta jangan kayak gini. Ngerti kamu? Bersihin lagi. Iya. Iya. Nah Anggi sendiri ya kan, ini nggak mau kalah sebenarnya, akan tetapi karena dia ngerasa salah, ya udahlah. Oke, Anggi cerita sama Andre, aku nggak suka sama Meli. Udah, jangan bertengkar, udah. Nah, pada suatu ketika Anggi sendiri ini pagi-pagi melihat ketika Meli ini datang, yang saya bilang tadi, nepuk-nepuk kursi segala macam sambil membaca sesuatu. Nah, Anggi ngamatin, ini dia lagi ngapain? Di zaman sekarang dia masih yang kayak gitu-gitu. Anggi berpikir seperti itu, diceritakan ke Andre. Andre bilang, aku udah sering lihat, sebelum kamu lihat aku udah lihat duluan. Udahlah, udah. Udah, nggak usah dimasalahin. Dia ya dia, kamu kita. Udah, beda ya.
kamu sama aku aja udah. Iya. Anggi bilang seperti itu. Singkat cerita, berjalannya waktu semakin rame. Kafe ini semakin rame, pertunjukan musik semakin heboh, semakin keren sekali. Nah, pada suatu ketika, ini ada seorang bos. Kita sebut saja namanya Pak Johan. Ya, Pak Johan ini datang dengan kerabatnya, ini nongkrong di kafe itu. Pak Johan ini usianya udah 60 tahun, tapi dia gaul, menikmati acaranya anak muda. Pak Johan merasa terhibur di situ. Bahkan Pak Johan ini tidak tanggung-tanggung ketika nyawer. Nah, pada saat itu, karena memang Jai ini udah capek banget abis nyanyi, terus sebelumnya ini pas waktu siangnya ini juga banyak kegiatan. Jadi setelah nyanyi dia ini langsung pulang. Dia tidak tinggal di situ. Dia tinggal di rumahnya, di rumah orang tuanya yang tidak jauh dari kafe itu. Saat itu juga orang-orang udah pada pulang, ya kan? Ini anehnya, Pak Johan dan kerabatnya ini masih asik ngobrol di situ. Nah, Meli bilang, ya kan, yang dipercaya sama Jai nih, bilang, Pak maaf, kafenya udah tutup Pak. Jadi mungkin Bapak bisa kembali lagi besok pagi Pak. Maaf ya Pak, memang sudah jamnya Pak. Oh gitu. Dari tadi itu saya nungguin vokalisnya. Vokalisnya itu bukannya artis itu kan, yang dulu pernah tenar. Iya Pak, benar Pak, Mas Jai. Bisa saya ketemu? Oh, kebetulan beliau sudah langsung pulang Pak. Beliau capek Pak, karena memang sebelumnya ini banyak acara Pak. Oh gitu. Ya udah, ini kartu nama saya. Saya yakin Jai pasti butuh saya ketika melihat nama saya. Ini kasihkan ke dia. Ada nomor telepon saya juga. Kalau memang dia perlu, dia telepon saya. Ya, saya yakin perlu kok. Ya. Oh iya Pak. Tapi ini memang mau tutup. Iya, udah. Ya, saya tahu. Udah. Dihitung semuanya. Nah, setelah selesai mereka pun pergi. Nah, keesokan harinya, pas Mas Jai datang ke kafe, ya kan siang-siang, ini Meli bilang sama Mas Jai, Pak, ini ada tamu semalam ini meninggalkan kartu nama ini Pak. Katanya Bapak ada perlu sama nama ini. Lah, saya nggak asing dengan nama ini. Jai berpikir seperti itu. Siapa ya? Orangnya kayak Pak, orangnya kayak gini Pak. Dibilangin lah sama si Meli. Akhirnya Jai telepon. Dan pada saat Jai telepon, ini langsung Jai ini tertarik. Obrolannya ini udah asik langsung. Wah iya Pak, iya saya tahu Pak. Oh iya. Nah ternyata yang namanya Pak Johan ini orang kaya. Bener-bener super big boss. Nah Pak Johan ini minta jadwalnya Jai untuk bertemu. Jai pun mempersiapkan. Iya Pak, siap-siap lusa ya Pak kita ketemu. Nah singkat cerita, tibalah waktu pertemuan antara Jai dan Pak Johan. Ketemulah di situ, di kafenya si Jai ini tadi. Ternyata Pak Johan ini mengajak menantunya. Sebut saja namanya ini Tina. Tina ini orangnya lembut. Nah pada saat itu Pak Johan ini bilang sama Jai, Jai, kenalin, ini menantu saya. Dia namanya Tina. Jai Mbak, saya Tina. Oh ya, nah udah kenalan kan? Pak Johan ternyata ini membahas bisnis. Jai, jadi gini, bukan saya ini gimana-gimana, enggak. Saya lihat potensi kafe ini bagus sekali. Akan lebih bagus lagi kalau tempatnya ini lebih luas. Jai bingung. Maksud Bapak, saya harus membeli ruko-ruko sebelahnya Pak. Saya belum mampu Pak. Nah, itulah kedatangan saya. Ya, kedatangan saya. Jadi gini, saya ini punya tempat bagus banget, tempatnya strategis. Kamu tahu daerah ini. Iya Pak, tahu Pak. Nah, disitulah banyak band-band main di kafe-kafe yang ada di situ. Dan saya yakin, ketika kamu buka di sana, ya, ini saya yakin usaha kamu lebih lancar di sana. Pak, saya dapat uang dari mana Pak buat sewa itu tempat? Itu punya saya. Kamu tenang aja. Itu punya saya dan saya pengen kamu mengelola, kita join gimana? Nah nanti kamu urusannya sama Tina. Nanti kamu yang ngelola sama Tina, sama menantu saya ini. Bukan begitu Tina? Nah, iya Pak, saya nurut apa kata Bapak aja. Gimana Mas Jai? Kalau di tempat sana itu asik loh Mas Jai. Oh, tapi berarti saya ini harus gimana nih? Udah gini aja sekarang. Kamu jual tempat ini, ya kan? Sisakan tabunganmu, ya kan? Dan sebagian kita join. Kita buka di sana, kekurangannya apa segala macam nanti saya yang kelengkapin. Udah, beres. Nanti bagi hasil terserah kamu. Kamu pengen dapatnya berapa persen terserah kamu. Beneran Pak? Iya. Kita tanda tangan di atas materai kalau perlu. Boom. Wah, Jai seneng di sini. Jai langsung ngomong sama istrinya.
Dan istrinya yang namanya Tasya ini pun mengiyakan. Ya udah terserah kamu gimana. Kalau aku memang lagi sibuk-sibuknya kerja. Nah, di sini Tasya ini bisa dikatakan kayak wanita karir. Dan sering sekali pulangnya ini nggak ke rumah Jai ketika Jai ini sibuk manggung atau apa. Tasya pulangnya ke rumahnya Jai, ke rumah mertuanya. Gitu. Nggak bareng sama Jai. Jadi Jai udah saling percaya. Sama Tasya ini Jai udah saling percaya. Nah, singkat cerita kafe pun dijual. Kafenya Jay dijual ya kan, dan akhirnya pindah ke tempat baru, di mana itu adalah tempatnya Pak Johan. Nah saat itu Pak Johan ini menuruti apa kata Jay. Ini di sebelah sini mau dibikin apa terserah kamu, ini sebelah sini mau dibikin apa terserah kamu. Nah Jay pun mempertanyakan ke orang yang ia percaya, yaitu Meli. Mel, enaknya dibikin apa Mel? Ini dibikin kayak gini aja Pak, sebelah sini dibikin kayak gini Pak, dibikin kayak gini. Jadi tempatnya akhirnya ini udah di setting ya kan. Bawah ini kafe yang sangat besar sekali. Atas ini untuk tempat tinggal. Ada beberapa kamar di situ. Jadi karyawan-karyawan yang nggak pulang bisa tinggal di situ. Termasuk akhirnya Andre dan istrinya pun disuruh tinggal di situ. Singkat cerita, hanya hitungan berapa hari ini tiba-tiba kafe yang sudah dikelola oleh Jai dan Tina, menantu dari Pak Johan, ya kan? Ini kafe langsung rame. Kafe langsung rame. Perform musik, alat lebih lengkap lagi. Ini membuat kafe-kafe lain jadi langsung sepi. Berpindah ke kafe itu. Kita sebut saja nama kafe itu Bintang, ya biar cepet ya kan, biar gampang mudah gitu kan. Tapi itu disamarkan ya, kita sebut saja namanya Kafe Bintang. Kafe Bintang yang dikelola oleh Jai ini bener-bener langsung naik drastis. Pak Johan ini seneng banget. Berapa kali Pak Johan datang, telepon, apa segala macam. Kamu mau minta apa lagi? Saya seneng banget. Ini bisnis yang bagus ini seperti ini. Kafe ini berjalan. 2 bulan sudah kafe ini jalan. Wah, rame terus menerus. Nah, pada suatu hari, ya kan, Anggi ini debat lagi sama Meli. Nggak tahu masalahnya apa. Kebetulan Andre sedang tidak di rumah. Andre sedang keluar. Begitu juga dengan Mas J karena perginya ini bareng. Nggak di rumah, ya kan, nggak di kafe itu gitu kan, nggak di Kafe Bintang itu, kafe yang baru gitu kan. Meli ini debat, nggak tahu yang didebatin apa. Ini tiba-tiba Tasya, istrinya Mas Jai, istrinya si artis ini datang ke situ. Yang terkenal misterius, istrinya ini terkenal misterius. Tiba-tiba melerai mereka. Shh, bisa diam. Kalian kerja di tempat ini kan? Ngerti? Iya mbak. Shh, saya lelah, saya mau istirahat. Nah, ini memang di atas disediakan juga untuk kamarnya Jai dan istrinya. Selain kamarnya Andre dan istri, ini juga ada kamar Jai dan istrinya Jai. Nah, akhirnya masuk ke dalam situ. Tasya masuk ke dalam itu. Tasya melerai mereka hanya dengan ini menenangkan mereka. Shh, jangan pada berisik, ngerti? Mereka langsung ketakutan. Mas, di mana nih horornya? Nah, disinilah. Singkat cerita, dalam waktu hampir kurang lebih 1 tahun ya kan, kafe ini bener-bener ramenya minta ampun. Akan tetapi memang ada hari liburnya gitu, memang ada hari liburnya, nggak terus 1 minggu ini full. Nah tepat pas hari libur ya kan, begitu juga dengan manggung pun libur ya kan. Yang berada di situ hanyalah Jai dan istrinya. Hanya mereka berdua, Andre dan istrinya si Anggi. Karena Mas Jai dan istrinya ini juga lagi keluar, gitu. Lagi semua ini sepi di situ. Andre dan istrinya ini dipercaya untuk menjaga kafe itu. Jadi kunci-kunci segala macam ini ada di Andre. Pada saat itu karena memang libur, ini nggak ada masakan di dapur kan, otomatis. Anggi pun tanya sama Andre, Mas, kamu lapar nggak? Ya, lumayan sih. Emang kenapa? Aku pengen makan tapi aku malas masak. Lagian di bawah pasti nggak ada apa-apa yang mau dimasak. Soalnya kan libur. Ya juga sih. Ya udahlah, pesan makanan online aja udah. Udah pesan ojek online. Ya udah ya. Akhirnya pesan. Si Anggi ini pesan. Saat itu Anggi ngomong sama Andre, "Kamu mau makan apa? Udah kamu aja sih. Nanti kita barengan aja udah, ya. Beneran nih." "Iya." "Udah, ya lapar sih tapi aku pengen nyicip-nyicipin punya kamu aja." "Ya udah ya." Anggi pun turun ketika dari ojek online ini udah telepon. Nah, kebetulan ini tepat maghrib. Anggi keluar membuka gerbang juga nih, ya kan, membuka gerbang. Anggi keluar menemui driver tadi. "Makasih ya mas." "Iya mbak." Nah, driver pergi nih. Saat Anggi ini mau balik lagi mau masuk, tiba-tiba ini ada seorang ibu-ibu menundukkan kepala. "Mbak, boleh numpang sholat nggak mbak?" "Oh boleh bu, mari bu, silakan bu. Pelan-pelan mbak,
Saya kalau jalan sakit. Oh iya Bu, nggak apa-apa. Ibu mau sholat, ayo. Akhirnya ya kan, ibu-ibu tadi ini diajak masuk, akan tetapi nggak diajak ke atas. Nah kebetulan memang di kafe ini ada musola. Di kafe ini di bagian bawah ya kan, yang langsung masuk menuju ke kafe ini ada musola di pojokan. Bu, ibu bisa sholat di sini ya. Sebentar, saya ambilin mukena. Ibu tunggu di sini ya Bu ya. Nah akhirnya Anggi naik ke atas. Anggi naik ke atas ngambil mukena. Nah pada saat itu Anggi ngomong, Mas, ada yang mau numpang sholat ibu-ibu, ya udah dikasih mukena sana. Temenin kamu di bawah, nanti habis itu kita makan. Iya Mas, bentar. Nah Anggi turun. Pada saat itu sesampainya di bawah, boom, Anggi kaget. Kagetnya kenapa? Di situ nggak ada ibu-ibu tadi. Ibu, Anggi ini sampai mengelilingi di dalamnya kafe ini, dikelilingi Anggi. Takutnya kenapa? Atau maling ternyata atau apa? Ini nggak ada, di musola juga nggak ada. Lah, ibu-ibu tadi mana? Dia memakai kerudung merah. Bajunya ini lengan panjang. Kaos, bajunya ini modelnya ini kaos. Ya normal orang. Anggi bingung. Ini kemana? Kok nggak ada ibu-ibu tadi? Kok aneh sih? Bu. Akhirnya Anggi keluar dari kafe tersebut. Kembali lagi menutup pintu kafe. Ditutup. Udahlah, kafe aku tutup. Gak lama kemudian saat Anggi ini mau naik ke atas, ini gerbang yang paling depan, ini tiba-tiba ada suara bunyi mobil. Dan klakson mobil. Tet. Lah, kok kayak mobilnya Mas Jay ya? Apa bukan? Tet. Oh iya bener. Anggi akhirnya turun lagi buka gerbang. Saat buka gerbang, Anggi ini masih bingung. Ini tadi ibu-ibu tadi kemana ya? Apa naik ke atas? Tapi aku belum ke atas. Saat itu juga mobil Mas J ini udah masuk, udah parkir. Ternyata Mas J saat itu sendirian. Istrinya nggak ada di situ. Nggak bareng istrinya. Mas J ini sendirian. Mas J nanyain, Anggi, kamu kenapa? Kok kayaknya lagi kebingungan? Ini maghrib loh. Kamu jangan bengong loh. Nggak gitu Mas J. Jadi tadi ada ibu-ibu ini numpang sholat. Dia udah pakai kerudung segala macam. Aku ngambilin mukena. Tapi setelah aku balik lagi, ini ibu-ibu tadi nggak ada. Aku kok bingung ya Mas J. Aku jadi merinding. Mas J tadi sebelum masuk ke gerbang, ini papasan nggak sama ibu-ibu tadi? Nggak ada kok yang keluar dari kafe kita. Nggak ada, tadi sepi. Kamu juga baru bukain gerbang. Coba cek lagi. Barangkali di dalam atau di mana. Dicek semuanya dulu. Saya tungguin di sini. Nah, Mas J nungguin ini di tangga naik ke atas. Mas J nungguin di situ tapi nggak nunggu di kafe. Nah, saat itu juga Anggi yang ngerasa memperbolehkan ibu itu masuk. Anggi bertanggung jawab, harus nyari nih, harus ketemu nih. Anggi akhirnya nyari satu persatu ruangan, dicari nggak ada. Sampai ke panggung perform nggak ada juga. Ini ibu-ibu itu kemana? Anggi bingung kan? Tapi Mas J percaya karena apa? Di tangan kiri Anggi ini masih memegang sajadah sama mukena. Sajadah sama mukena masih di tangan kiri Anggi, gitu kan? Nah, saat itu juga Anggi ngomong, kok aneh ya Mas? Apa saya ini halu? Ya coba lihat di atas, barangkali dia berani naik ke atas. Kayaknya nggak mungkin deh Mas. Jalannya aja susah Mas. Ya udah itu dikunci lagi depan. Ini kan hari libur. Iya Mas, Anggi ngunci. Nah saat Anggi ngunci ya kan, naiklah ke atas. Saat naik ke atas memang gak ada siapa-siapa kecuali si Andre. Anggi pun cerita, Mas tadi ada ibu-ibu kesini gitu. Ibu-ibu yang mana? Gila kamu. Gak ada kok. Orang kamu yang bilang sendiri kamu mau ngambilin mukena buat ibu-ibu itu. Mas tapi gak ada. Lah kok bisa sih? Itu yang datang malah Mas Jai. Oh Mas Jai udah pulang ya? Aku ada yang mau aku sampein. Aku lagi gak ada uang. Aku mau pinjam uang dulu. Nah akhirnya Andre pun ke kamar Mas Jai. Sebelum itu Andre pun ngomong sama Anggi, udah kamu makan dulu, aku kamar Mas Jai. Iya tapi buruan ya, cepet ya. Nah saat itu ya kan, mereka ini kan ngobrol lama nih di kamarnya Mas Jai. Ngobrol lama kurang lebih setengah jam. Nah Andre ini balik lagi kamarnya. Andre kaget ketika melihat nasi itu hanya dicabik-cabik, diacak-acak aja. Kamu gimana sih? Kamu niat makan apa enggak? Itu nasi cuma di kayak gini. Kacau kamu ini loh. Ini sayang-sayang tau nggak? Kamu nungguin aku makan tapi nggak gini caranya. Udah kamu cobain nasinya. Kamu cobain. Kenapa emang? Dicobain lah sama si Andre. Saat baru satu sendok, Andre ini langsung muntah. Andre muntah. Nah kan kamu aja muntah. Aneh nggak rasanya? Bener kan? Nah Andre bersihin, setelah itu Andre bilang, lagian kamu kok basi dipesen. Ya kan emang kayak gini.
Masa iya mereka ini jualan nasi basi? Ya tapi ini kayak gini, jadi berdebat mereka. Jadi berdebat, hanya gara-gara nasi mereka berdebat sampai diem-dieman pada malam itu. Andre akhirnya ngalah. Ya udah iya aku beli sate. Kita makan sate. Andre akhirnya turun ke bawah karena sudah dapat uang juga nih dari Mas Jai gitu kan. Berarti yang ada di Cafe Bintang itu, Mas Jai ada di kamarnya Mas Jai dan Anggi ada di kamarnya Anggi. Kamarnya ini memang selisih berapa kamar? Ada 2 kamar gitu, ada selisih 2 kamar. Tidak langsung berdempetan itu enggak. Nah, Anggi ini nungguin, kok lama sih? Gak lama kemudian, TV tiba-tiba yang sedang ditonton Anggi yang ada di kamar mati. Tiba-tiba TV mati aja gitu. Tep, mati. Nah, kok kayak gini? Ada konslet apa ini? Nah, lampu ini kayak nyala mati. Anggi bingung. Nah, ini konslet apa gimana? Gak lama kemudian, boom, pintu tiba-tiba ngebuka sendiri. Ini belum begitu malam. Ini hanya menjelang Isya. Pintu kamar Anggi ini tiba-tiba membuka. Anggi kaget. Mas Andre. Saat itu, ini yang masuk justru malah Tasya, istri dari Mas Jai. Tasya masuk dengan langsung menenangkan Anggi. Shh. Seperti biasanya, ketika Anggi lagi ribut sama Meli, Tasya pun seperti itu. Nah, ini saat Anggi sendirian di kamar, Tasya pun seperti itu juga. Shh. Tasya mendekat. Nah, Anggi ini tanya, loh Mbak datang kapan? Nggak bareng Mas Jai, Mbak. Tasya ini hanya diam. Dia mendekati Anggi. Saat mendekati Anggi ini risih kan? Jaraknya ini udah tinggal 1 jengkal. Tasya pun mendekatkan mukanya. Anggi ini bingung. Nah, Anggi ini bangkit, duduklah di kasur. Yang awalnya duduk di lesehan ya kan, karena lagi nonton TV. Saat itu Anggi ini bangkit, duduklah di kasur. Nah, saat di kasur, Tasya ini semakin mendekat lagi. Bajunya ini serba hitam. Jadi kayak baju tidur gitu. Ini mendekat ke arah Anggi. Mbak, maaf Mbak mau ngapain Mbak mau ngapain? Nah, Anggi ini kebetulan pegang handphone sembari nelpon si Andre. Akan tetapi handphone Andre ini justru malah di situ. Handphone Andre sempat bunyi. Tasya semakin mendekat dan pada saat Tasya ini semakin mendekat, ini tiba-tiba Tasya langsung menunjukkan jari-jarinya yang berkuku panjang. Boom, kukunya ini memanjang dan saat itu juga Anggi ini langsung dicekik oleh Tasya. Cerak! Saat itu juga Anggi minta tolong, gak ada satupun yang menolong. Mas Jai ini gak denger karena selisih 2 kamar. Tolong. Pada saat itu juga, ya kan, Andre pun datang. Saat Andre datang, Andre kaget. Kagetnya apa? Ini melihat istrinya, dia ini kayak tercekik, ya kan, kayak tercekik tapi tangannya sendiri, nggak ada orang lain. Dan pada saat itu lampu udah bener-bener nyala. Andre melihat dengan jelas istrinya ini sedang dicekik. Kamu kenapa? Anehnya Andre ini teriak-teriak minta tolong, ini nggak ada yang denger. Andre pun susah menggerakkan tubuhnya. Jadi kayak susah. Tolong. Ini gak ada yang denger. Aneh sekali. Padahal hanya selisih 2 kamar. Dan Andre ini masih, ya baru aja masuk 2 langkah kan. Paling gak ini masih di deket pintu. Paling gak suara ini kan harus kedengeran juga. Atau mungkin Mas J tertidur, ya kan. Ini gak paham. Intinya saat itu Andre ini teriak-teriak. Saat itu Andre yang ketakutan hanya bisa membaca sebisa-bisanya. Doa-doa yang ia bisa dibacalah sama Andre. Tak lama kemudian, ya kan, ini Anggi menghela nafas. Mas. Nah, barulah Andre ini mendekat. Kamu kenapa? Kamu ada apa? Mas, aku tadi dicekik Mas oleh Mbak Tasya, Mas. Dicekik Mbak Tasya gimana ceritanya? Orang tadi aku mau nolongin kamu ini nyekik leher kamu sendiri kok. Mas, beneran itu Mbak Tasya, jelas-jelas Mbak Tasya. Nah, akhirnya kan debat mereka ini, ya kan. Nah, suara debat itu baru malah kedengeran. Mas J ini masuk ke kamar itu. Ada apa ini? Disusul nggak lama kemudian, belakang Mas J ini ada Tasya. Padahal tadi Tasya ini nggak ikut pulang. Ini kenapa tiba-tiba ada Tasya? Loh, Mbak Tasya dari mana Mbak? Mas J langsung jawab. Orang kita ini yang mau nanya, kalian ini kenapa? Ada apa? Andre di sini nggak berani menjelaskan kalau istrinya tadi baru saja dicekik sama Tasya. Paham di sini? Gitu kan ya?
Andre otomatis nggak berani menjelaskan. Mas, tadi istri mas habis nyekik istri saya. Nggak mungkin di sini. Jadi Andre kayak bingung loh. Tapi saya melihat bahwa istri saya ini memegang lehernya tanpa orang lain, ya kan? Akan tetapi keterangan dari istri saya, dia dicekik oleh Tasya. Andre bingung. Akhirnya Andre pun kembali tanya, Mbak Tasya kesini kapan ya Mbak? Tadi aku lihat kok kamu lari-larian beli sate. Aku langsung masuk. Dan aku langsung masuk ke kamar. Dan baju yang dikenakan Mbak Tasya ini sama persis. Karena pada saat itu Anggi ketakutan melihat Mbak Tasya. Lah, bajunya sama. Baju tidur itu. Nah, di sini Mas Jai ini orang yang nggak percaya akan hal-hal mistis. Mas Jai langsung bilang, udah ini semua halusinasi ya. Sekarang kalian kalau mau makan ya. Saya mau masuk ke dalam kamar dulu ya. Saya mau ngobrol sama istri saya. Terus sayang. Akhirnya Mas Jai pergi meninggalkan. Andre kembali tanya sama istrinya, bener? Kamu ini tadi dicekik Mbak Tasya? Beneran Mas, beneran. Kok aneh sih? Tapi aku tadi ngeliat sendiri kamu nyekik leher kamu sendiri. Mas, tapi nggak tahu lah Mas. Tapi aku kok tadi nggak lihat ya. Aku beli sate, aku nggak lihat Mbak Tasya masuk. Dan kok aneh sih? Ada apa ya ini? Udahlah, udah. Bener apa kata Mas Jai? Nggak usah terlalu dipikirin. Teror pertama. Singkat cerita ya kan, ini semenjak kejadian itu ya kan, ini keesokan harinya, ini tiba-tiba nggak tahu kenapa kafe tiba-tiba sepi. Pengunjung ini hanya 1-2, aneh. Ini menjelang maghrib, Andre ini nggak sengaja saat itu Andre ini habis mandi ya kan, dia ini mau membantu nih, mau bantuin ya kan kerjaan-kerjaan yang ada di kafe karena ada beberapa karyawan juga di situ. Tapi memang mereka ini tidak tinggal di situ. Yang tinggal di situ hanya Andre dan istrinya. Begitu juga ada kamar, ini dipakai Mas Jai dengan istrinya. Tapi Mas Jai dan istrinya ini nggak terus-menerus tinggal di situ. Berarti penunggu tetapnya ini Andre dan istrinya. Andre nggak sengaja saat itu Andre sedang beres-beres, tiba-tiba datanglah Pak Jo. Andre ngamatin. Pak Johan ini datang, tiba-tiba ini marah sama Mas Jai. Ini gimana? Ini kok kayak gini jadinya? Nah, saat itu juga Tina ini menengahi. Tina ini menantunya Pak Johan, menengahi. Udah Pak, cukup Pak, udah. Sabar. Nah, disinilah Andre nggak enak. Aduh, aku kok kayak ngerepotin ya di sini ya. Kok jadi kayak gini semua semenjak kejadian itu. Keanehan yang diterima istri saya. Ini ada apa ya? Nah, di sini ada keanehan. Andre tidak sengaja melihat Meli yang ada di situ ya kan, nggak jauh dari Andre. Meli ini melihat ya kan, sambil komat kamit, nggak tahu yang dibaca ini apa. Meli melihat dengan sinis, arah tatapan pandangnya ini justru malah ke arahnya Mas Jai, bosnya sendiri. Meli ini kayak komat kamit nih. Nah, Andre ini langsung nyamperin Meli. Mel, lagi ngapain kamu? Nggak apa-apa. Nah, Andre akhirnya langsung pergi meninggalkan. Singkat cerita, Mas Jai itu nyamperin Andre di kamarnya. Dre, besok pagi kita harus perform yang sangat bagus. Apapun yang terjadi besok ada event. Tempat kita harus meriah. Dan aku ngundang beberapa temanku artis juga tampil di sini. Kamu jangan ngecewain tolong, ya. Karena aku udah ditegur sama Pak Johan. Biar kita ini main bagus, alangkah baiknya kita latihan nanti sore. Iya Mas, saya mau latihan Mas, siap. Akhirnya mereka pun pergi latihan, gitu kan. Mereka dari sore pergi latihan, mereka nyari studio. Nah, Anggi ini ditinggal. Andre bilang, ini aku harus fokus, kamu mending di rumah aja ya. Kamu mending di rumah aja. Lagian kafe kan buka, kamu gak usah takut. Ya, tapi udah, karena ini Mas Jai ini lagi dalam masalah. Pak Johan kayak marah dengan adanya kafe kita ini makin sepi. Ya udah, iya. Akhirnya Anggi di rumah, Anggi di kafe di atas kan, di bagian atas, di kamar atas. Mereka pergi latihan. Nah, ternyata karena memang tidak ada pengunjung sama sekali dan tidak ada band di malam itu, Meli telepon sama Mas Jai. Mas Jai, ini kafe sepi. Menurut Mas gimana? Ya udah, kalau udah jam 10 tutup aja, ya. Oh ya udah kalau gitu. Akhirnya mereka tutup jam 10. Nah, sedangkan Mas Jai ini sedang latihan karena nggak mau lagi dimarahin sama Pak Johan. Latihan ya kan, mereka ini pengen membuat sebuah pertunjukan yang bagus banget untuk acara keesokan harinya nih. Nah, Anggi ini kebingungan. Loh, kok udah pada pulang? Anggi di rumah sendirian. Karena Mbak Tasya nggak datang ke situ. Aduh, aku di rumah sendirian lagi. Duh, gimana lagi? Nah, Meli bilang, ingat, kamu yang jaga kafe ini, ya.
kunci ada di kamu. Ini, aku serahkan ke kamu. Awas, ya. Jangan macem-macem. Ngeri akibatnya. Tiba-tiba Meli mengancam seperti itu. Dan Meli pun akhirnya keluar. Begitu juga dengan beberapa karyawan yang lain. Dikunci lah sama si Anggi. Setelah itu Anggi menuju ke atas. Jam 10, ya kan? Ini kok Mas Andri nggak pulang-pulang. Tapi Anggi ngerti, ini kalau latihan pasti pulangnya jam 12:30 dini hari. Udah jelas. Jam 11. Awalnya baik-baik saja. Tapi Anggi ini gelisah. Kok aneh ya, gimana ya? Kok aku aneh, gelisah kayak gini ya? Tiba-tiba jam 12. Andri diteleponi karena mungkin lagi main drum di studio. Jadi ya udah, telepon berdering pun Andri ini nggak berani ngangkat. Takut dimarahi sama Mas Jai. Terus fokus, Andri ini terus latihan, terus fokus latihan. Nah, di sisi lain Anggi ini sendirian. Anggi ini lapar. Ya ampun, perut udah keroncongan kayak gini, perut udah bunyi, aku pengen makan. Terpaksa Anggi akhirnya memberanikan diri. Udahlah, mungkin di bawah ada Indomie atau apa, aku mau bikin Indomie yang cepet. Nah, Anggi akhirnya turun menuju ke dapur belakang gitu loh. Jadi turun, ya kan, ini kan langsung ketemu kafe. Nah, di belakang kafe ini ada dapur. Anggi langsung masak air untuk ngerebus Indomie. Direbuslah Indomie tersebut. Anggi tungguin, ya kan, sambil mondar-mandir. Tiba-tiba Anggi mendengar ada suara pijakan kaki. Tak, cak, sek, hilang. Anggi penasaran. Lampu ini dinyalain semua sama Anggi, termasuk lampu kafe. Anggi ini langsung ngechat Andri, "Mas, please pulang, tolong pulang, di rumah ngeri banget. Ya ampun, Anggi ini terus berdoa. Anggi ngecek satu persatu ruangan, gak ada siapapun. Nah, Anggi akhirnya kembali lagi masak Indomie. Indomie ini sedang mau dituang di mangkuk dengan dia ini gemetaran. Saat gemetaran, di sebelah kiri Anggi kurang lebih ada 5 meter, ini ada kamar mandi yang biasa digunakan untuk karyawan. Ketika karyawan ini mau buang air besar, air kecil, ini ada kamar mandi. Jaraknya kurang lebih 5 meter. Saat itu tiba-tiba pintu kamar mandi ini membuka dengan sendirinya. Buah! Anggi ketakutan sambil membawa mangkok. Nah, pada saat itu kamar mandi ini tiba-tiba lampunya ini mati. Akan tetapi di dapur ini masih nyala, lampunya ini masih nyala dapur. Ada apa ini? Dan gak lama kemudian tiba-tiba keluar, ya, ini kuntilanak. Akan tetapi anehnya, kuntilanak yang biasanya memakai gaun atau baju berwarna putih, ini kuntilanak, ya, yang Anggi lihat ini memakai baju berwarna hitam dan penuh dengan darah. Saat itu juga ini bawa mangkok ini terlepas dari tangan. Biar ini sampai minyak ini pecah. Untungnya pecahan mangkuk ini tidak mengenai kaki Anggi. Nah, kuntilanak tadi dengan ngesot ini mendekat ke Anggi. Kuntilanak terus mendekat. Anggi ketakutan. Anggi ini mau mencoba untuk lari, susahnya minta ampun. Anggi terus mau mencoba untuk lari. Nah, yang terdekat ini hanya tangga. Aku mau ke tangga atas apa keluar? Anggi ini bingung. Anggi memutuskan untuk menuju ke arah tangga, menuju ke kamar atas. Dia pengen di kamar aja. Karena apa? Posisinya kunci gerbang segala macam ini ada di kamar atas. Ini yang membuat Anggi kebingungan. Aku juga ketika mau keluar, aku juga harus ngambil kunci. Sedangkan kunci di kamar atas. Anggi bingung. Anggi mencoba untuk naik tangga satu persatu dengan kaki yang benar-benar gemetaran. Dan pada saat itu kuntilanak hitam ini langsung mencengkeram kaki Anggi. Wah, Anggi yang sudah melangkah beberapa anak tangga, ya kan, kakinya ini udah napak ke beberapa anak tangga, ini tiba-tiba ditarik oleh kuntilanak hitam tadi. Wah, Anggi terjatuh, badannya ini sampai sakit semua. Kuntilanak ini mencoba untuk mematahkan kaki Anggi. Anggi teriak, tolong. Anggi pun pingsan. Ini sebenarnya apa yang terjadi di kafe tersebut? Kok yang diteror ini Anggi? Dan setelah itu banyak masalah-masalah di situ, ya kan? Banyak orang berantem, banyak karyawan-karyawan yang memang benar-benar ada aja masalah. Ada juga yang di situ kafe tambah sepi. Mas Jai akhirnya kena marah Pak Johan. Meli dengan sikap yang seperti itu,
Ini sebenarnya ada apa? Jam 3 dini hari, rombongan Andre ini baru pulang. Akan tetapi, Mas Jai ini sudah langsung pulang. Di situ hanya Andre dan teman-temannya nganterin Andre ke situ. Setelah itu teman-temannya cabut. Nah kebetulan Andre ini memang punya kunci cadangan. Akhirnya Andre membuka gembok itu karena Andre pikir aku nggak mau ganggu istriku yang sedang istirahat. Nah Andre membuka pintu gerbang nih lewatnya, krek, ditutup kembali sama Andre. Ya kan? Andre jalan nih. Nah, ketika Andre jalan, ini tiba-tiba Andre dikagetkan. Bum, bum, bum. Ini istrinya tergeletak. Anggi, Dek, kamu gak kenapa-napa? Anggi. Dibanguninlah sama si Andre. Anggi, bangun. Kamu kenapa? Kakiku sakit. Aku gak bisa berdiri. Nah, pada saat itu memang memar. Kamu terjatuh. Ada apa ini? Gak lama kemudian Andre yang panik langsung mengeluarkan handphone. Dia langsung menghubungi taksi online. Dan gak lama kemudian taksi online pun datang. Saat itu Andre langsung menggendong istrinya, langsung dimasukin ke dalam mobil. Andre balik lagi, Andre memastikan semua aman ya kan, dikunci. Andre pun langsung buru-buru masuk ke dalam mobil juga. Ayo Pak, anterin ke tempat ini Pak, pijat urut Pak, di tempat ini saya tahu Pak. Ayo Pak, buruan. Iya mas. Jam 3 dini hari. Nah memang ada tempat ya kan, di kota itu ada yang ini 24 jam gitu, dan orangnya ini banyak. Saat itu sampailah di tempat itu, ya kan, memang ada beberapa pasien yang nginep di situ ketika dia mengalami patah tulang atau apa segala macam. Nah pada saat itu memang langsung ditangani. Untungnya pergelangan kaki Anggi ini hanya terkilir. Saat itu Anggi pun ditanyai sama Andre, kamu sebenarnya kenapa? Awalnya gimana? Mas, beneran mas, aku dikejar, aku dicengkram, kakiku ini dicengkram sama kuntilanak tapi warnanya hitam mas. Mangkokku ini sampai pecah. Aku ini lagi mau bikin Indomie. Aku pikir kafe ini bakalan sampai malam. Ini ternyata enggak. Karena sepi, mereka ini tutup cepet. Aku ketakutan sendirian. Dan ternyata kayak gitu, dia muncul dari kamar mandi. Gimana ya? Mas, kamu mending ngomong sama Mas Jai terus kita pindah. Gak mungkin, Anggi, gak mungkin. Kamu tahu nggak? Ini masih ada satu konser yang lebih megah lagi. Apa mas? Masih ada konser lagi? Iya. Dan ini hidup matinya Mas Jai. Karena apa? Ini performa harus lebih baik dari biasanya. Dan ketika aku ngabarin soal ini ke Mas Jai, yang ada konsentrasi dia buyar. Aku saja ini udah nggak karuan rasanya melihat kamu yang seperti ini. Apalagi Mas Jai. Dia orangnya tipikal pemikir. Bahaya. Udah, mending kayak gini. Nanti kalau ditanya, ini kamu hanya jatuh seperti biasa, terkilir, hanya seperti itu. Nggak usah kamu cerita kalau di kafe itu ada inilah, ya. Ngerti? Iya mas, tapi aku pengen pindah dari sini. Nanti aku sedang pikirkan, ya kan. Kalau ini semua udah selesai, ya kan, kita baru pindah. Iya mas. Iya. Nah, akhirnya setelah diurut selesai, untungnya Anggi ini bisa langsung menepakkan kakinya. Oh, udah mendingan. Pesen taksi online lagi dan mereka pun akhirnya pulang. Sesampai di kafe, ini subuh. Kafe yang dimana mereka tinggal gitu kan ya. Setelah itu Anggi pun langsung istirahat di kamar atas. Andre ini masih penasaran. Bener gak sih yang dikatakan istriku ini, bener gak sih? Aku mau turun ke dapur. Nah, saat Andre turun ke dapur, ya kan? Andre melihat memang mangkuk, ya kan? Beserta mie ini berserakan. Saat itu Andre langsung benahin. Ini kalau munculnya dari kamar mandi, ini jaraknya sekitar 5 meter. Terus tiba-tiba istriku ini ketakutan. Nah, Andre ini lagi ngira-ngira sendiri. Akan tetapi Andre dikagetkan. Ketika Andre ini mencoba untuk masuk ke dalam kamar mandi itu, ini ada tetesan darah. Kok ada darah? Darah apa ini? Ada beberapa tetes darah di situ. Andre langsung buru-buru nyiram. Dan Andre tidak menceritakan hal itu kepada istrinya. Takutnya nanti istrinya malah kepikiran. Dibersihkan semuanya sama Andre. Kenapa nggak takut? Karena di sini udah mau menjelang pagi, ya kan? Karena udah subuh gitu kan ya. Nah, saat itu setelah selesai, Andre langsung masuk ke kamar istrinya. Setelah itu Andre istirahat. Singkat cerita, pada sore harinya, Mas Jai ini datang. Saat itu ngumpulin anak-anak band ini, dikumpulin jadi satu, termasuk si Andre dipanggil. Nah, Andre ini masih cemas. Andre ini antara, aku mau ceritain apa enggak ya? Aku mau ceritain, nggak usah. Kamu kenapa? Kok muka kamu seperti itu? Oh, nggak apa-apa Mas Jai. Aku kecapean aja Mas Jai.
Ya udah. Karena memang ini masih ada waktu 2 hari lagi, aku minta kalian istirahat yang penuh, ya. Kalian istirahat total dan jangan lupa part-part lagunya aku nggak mau kalian ini ada yang salah, ya. Karena ini penentu. Ketika kita ini berhasil di konser besar ini, kita nanti bakalan tur. Kita bakalan tur keliling Indonesia. Ngerti kalian? Iya mas, iya mas, iya mas, iya mas. Ya udah, semangat. Ya, semangat semuanya. Andre? Iya mas. Saya semangat mas, semangat. Kamu kurang istirahat kayaknya. Iya mungkin mas, saya kurang istirahat. Ya udah, nanti malam ini cafe ini nggak ada perform. Tapi nanti kalau ada pengunjung pengen main akustikan atau apa, nanti saya biar bilang sama Meli. Yang jelas kita bener-bener nggak usah banyak aktivitas. Ngerti kalian? Ya udah bubar. Singkat cerita, tibalah acara konser tersebut. Dari subuh mereka ini udah pada nyiapin alat-alat segala macem. Saat nata-nata alat ya kan, di sini Mas Jai ini melihat Andre kayak lemes. Dre, kamu gimana sih kayak lemes? Kita ini mau berangkat. Kita ini lagi prepare, kenapa kamu malah lemes? Aku bingung mas. Bingung kenapa lagi? Jadi kan Anggi ini sendirian mas nanti. Kebetulan Anggi sedang sakit mas. Aku bingung kalau Anggi nggak sakit, aku bakalan ajak dia mas. Tapi Anggi sakit mas. Aku bingung nih mas. Oh ya udah, kalau itu masalahnya tenang. Meli, sini Mel. Meli dipanggil. Meli ini orang kepercayaannya Mas Jai yang biasa ngurus kafe, ya kan? Yang dia punya keanehan, setiap apa-apa dia nepuk-nepuk kursi-kursi. Setelah itu dia membaca apa yang nggak jelas, gitu kan ya. Nah ini Meli dipanggil. Mel, sini Mel. Anggi sakit, ya. Nah, aku nggak mau nih konsentrasinya si Andre ini pecah. Kalau bisa, ya. Usahakan kamu tidur di sini, ya. Nemenin si Anggi. Bisa, Mel? Iya, Pak. Iya, nanti saya tidur di sini, Pak. Beneran ini, ya. Nanti kalau mau tutup atau apa segala macem, kalau karyawan-karyawan udah pada pulang, ya kan? Ya udah kamu nginep sini. Iya, Pak. Mel ini diutus untuk nginep di situ, nemenin si Anggi. Nah, saat itu Andre berterima kasih sama Mas Jai. Mas, makasih ya, Mas. Akan tetapi kayak ada tanda tanya. Aduh, kenapa yang harus nemenin si Meli? Kan ada karyawan yang lain juga. Tapi ya udahlah. Nggak mau bantah Mas Jai. Nah saat itu juga Andre bilang sama istrinya, bilang sama Anggi, bahwa nanti malam ya kan dia akan perform dan yang menemani Anggi adalah Meli. Awalnya Anggi menolak, akan tetapi Andre bilang, tolong sekali ini aja, tolong ngertiin aku sekali ini aja. Ini nyawa Mas Andre juga ini, untuk masa depan kita juga semuanya. Tolong ngertiin, ya kan? Ini kalau kamu tiba-tiba pulang, ya kan, aku ajak kamu pulang ke rumah, yang ada aku malah nggak enak sama ibu bapak. Kamu jatuh, terkilir lah atau apa. Aku nggak ngerti nanti bapak ibu ngomelin atau apa, ya kan? Mending kamu di sini sampai bener-bener aku pulang. Nah besok pagi kita baru ke rumah ibu bapak, ya? Tolong ngertiin aku. Iya, tapi aku bener-bener takut. Udah, percayalah. Nggak ada apa-apa lagi, ya? Udah, tenang. Andre menenangkan istrinya. Nah, singkat cerita mereka pun akhirnya berangkat nih. Mereka pun berangkat. Nah, kafe jalan nih. Kafe jalan, akan tetapi sepi. Masih tetap sepi. Singkat cerita kafe pun tutup. Anggi ini di kamar. Anggi ini gak berani keluar-keluar. Dan gak lama kemudian tiba-tiba pintu kamar Anggi ini ada yang ngetuk. Dek, 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 dek. Siapa? Meli. Buka aja Mel. Nah dibukalah sama Meli. Kamu sakit? Iya Mel, aku sakit lagi gak enak badan Mel. Ya udah, aku tidur sini. Aku tidur di bawah. Udah kamu tenang aja. Tapi aku balik lagi nanti. Loh, kamu mau kemana Mel? Mel, kamu mau kemana? Ada urusan sebentar, nanti aku balik lagi ke sini. Mel, jangan lama-lama Mel. Iya. Udah, nanti aku sini. Kerepotin aja. Memang Meli ini nggak seneng sama si Anggi. Pintu ditutup lagi sama Meli. Anggi ini sebenarnya, kenapa harus Meli sih yang jagain, nemenin? Ini gimana sih? Nah, Meli ini pulang dulu ternyata. Dia bilang ada sesuatu hal, entah itu mau ngambil baju lah atau apa, Meli ini pulang. Singkat cerita ya kan, Anggi ini nggak berani keluar kamar dan kamar ini dikunci terus sama Anggi. Nah, Anggi ini geluntung-geluntung di kasur ya kan. Ini sampai jam 1 dini hari. Udah WA terus, udah ngechat WhatsApp ya kan ke suaminya, si Andre. Pulangnya jam berapa? Ini nggak dibalas-balas. Ya ampun, kok kayak gini banget sih, kok nggak pagi-pagi. Aku udah nggak sabar, aku udah pengen pulang. Nah, tiba-tiba ada suara aktivitas. Jadi di paling ujung ini ada toren, ya kan, ada toren air.
tepat di atas kamarnya si Anggi. Jadi kalau toren ini ada orang isi air atau apa, dia akan menimbulkan suara gitu kan. Suara toren kan, air ngisi gitu kan. Ada orang berarti, di bawah berarti ada orang. Ada yang ngisi bak mandi nih pasti. Ada orang, jadi kayak memang ada suara. Tapi itu kan adanya di kamar mandi bawah. Ngeri. Si Anggi nggak berani keluar. Anggi ini bingung, ini apa Meli? Meli bukannya? Aku mau nelpon tapi males Aku kan lagi diem-dieman. Ini hanya terpaksa. Dia disuruh ngirim di sini sama Mas Jai. Dia juga ngomong sama aku juga terpaksa, aku yakin. Anggi juga berpikir seperti itu. Nah, Anggi memastikan dengan dia yang jalannya sakit ya kan, dia memastikan jalan, dia memberanikan diri keluar kamar. Nah memang di kafe itu kayak ada aktivitas, nggak tahu apa gitu kan ya, karena kafe udah tutup. Itu kayak ada gelas atau apa bunyi gitu loh. Jadi kayak ada orang gitu. Siapa ya? Nah, Anggi terus dengan jalan kakinya ini yang masih sedikit sakit gitu kan, dipaksain. Dan Anggi itu langsung lihat. Jadi kalau dari ruang atas, kafe ini juga bisa kelihatan. Jadi kayak ada jendela kecil dari kaca. Anggi ngelihat ke bawah. Saat Anggi ngelihat ke bawah, Anggi melihat di situ memang ada Meli. Meli pun akhirnya ngadep ke atas. Saling tatap menatap kan? Oh iya, Meli berarti udah di sini. Anggi langsung kembali ke kamar. Udahlah, tenang. Si Meli udah di sini. Akhirnya Anggi langsung masuk ke kamar, melanjutkan tidurnya. Tenang, baru dia tenang. Tidurlah dia. Gak lama kemudian, baru 5 menit dia memejamkan mata, ya kan? Ini tiba-tiba handphonenya Anggi berdering. Saat berdering ternyata itu nomor dari Meli. Yang nelpon ini Meli. Ngapain sih Meli? Orang di bawah aja kok pakai telepon? Apa kunci ya? Dia nanyain kunci atau apa? Dia kan juga pegang kunci. Apa sih? Nah, akhirnya diangkatlah sama si Anggi. Halo ya Mel, kenapa Mel? Gi, maaf ya. Aku terus terang nggak bisa kesana cepet. Jadi aku mungkin nantilah jam 3 atau jam 4 aku baru kesana karena aku ada urusan. Maksud kamu Mel? Aku ada urusan dan aku udah ngomong juga sama Mas Jai. Mas Jai nggak kenapa-napa kok. Mel, kamu jangan nakut-nakutin deh Mel. Bukannya kamu udah di kafe ini Mel? Tadi aku lihat kamu. Maksud kamu? Mel, kamu jangan nakut-nakutin deh Mel. Tadi aku lihat kamu itu ada di bawah. Kamu ini, udah ya, nanti aku jam 4 atau jam 3 lah paling cepet ya. Dimatiin sama Meli. Anggi tambah ketakutan, terus yang ia lihat itu siapa? Meli pada saat itu melemparkan senyum juga. Anggi ini gak bisa tidur lagi, dia ini kebingungan banget, takut sekali. Karena sendirian ternyata, selama itu dia sendirian di situ. Tak lama kemudian, ini tiba-tiba terdengar ada suara klakson mobil. Tetet. Nah, saat itu juga Anggi yakin, oh, udah pada pulang. Tenang, lega, aku harus pokoknya cepet-cepet sebelum subuh atau apa, aku harus pokoknya cabut dari sini. Aku mau ngajak Mas Andre pulang. Nah, ternyata bener. Rombongan ini pada masuk sebagian ya kan. Begitu juga dengan Andre. Nah, saat itu juga Andre ngetok pintu. Deg. Iya, sebentar. Setelah Anggi membukakan pintu, ternyata bener Andre. Anggi lega, Anggi langsung memeluk Andre. Udah bentar, aku banyak keringat. Aku mau mandi. Iya, tapi cepet ya. Nah, Andre langsung masuk kamar mandi. Saat itu Anggi mikir, loh ini kok nggak ngambil handuk? Anggi langsung ngambilin handuk, ya kan? Anggi langsung ngambil handuk sambil tertatih, ya kan? Karena memang ini penutup kamar mandinya tirai yang terbuat dari plastik. Jadi kayak tirai-tirai kamar mandi hotel. Mewah memang. Pada saat itu Anggi pun langsung mengambilkan handuk. Sayang ini handuknya. 2 kali memanggil, shower masih nyala. Terus, nah Anggi akhirnya ini membuka sedikit tirainya, mau memberikan handuk itu. Saat tirai ini dibuka, handuk ini mau dikasihkan ke Andre. Anggi kaget, ini yang ada di dalam kamar mandi bukannya Andre, melainkan potongan kepala pocong. Ini ikatan kepala pocongnya ini terikat dengan shower. Ini gantung. Anggi ketakutan, tolong. Anggi ketakutan. Saat itu Anggi langsung ngambil handphone Anggi ini sebisa mungkin lari, walaupun dalam keadaan kaki sakit, sambil diseret-seret berusaha semaksimal mungkin dia ini biar cepet-cepet sampai di luar. Ternyata saat dia sampai gerbang ini gak ada mobil sama sekali yang masuk. Itu bukan Andre. Anggi ini langsung buru-buru keluar. Setelah itu sampai di luar dia ini bengong. Dia langsung lari ke pinggir jalan. Di pinggir jalan dia ini biar ada teman, biar ada lihat orang lalu lalang. Karena ketakutan Anggi bener-bener buat jantung ini mau lepas.
ternyata bukan Andre. Anggi ini tahu mobilnya Mas Jai. Anggi ini sangat hafal. Anggi yang nunggu di pinggir jalan. Ini Anggi nggak habis pikir. Ini ngapain? Udah lihat nih mobilnya ya kan? Udah lihat mobil Mas Jai dan rombongannya. Ini ngapain bablas? Mas, sampai Anggi ini teriak-teriak. Akan tetapi mobil malah bablas. Udah balik lagi belok, putar balik. Ini di depan Anggi. Dia ini lurus lagi. Aneh. Sampai bolak-balik sampai Anggi ini kesal sendiri. Ini ngapain? Udah di depan kafe ngapain dia muter-muter? Akhirnya Anggi memberanikan diri dia ke tengah-tengah. Ke tengah-tengah barulah mobil itu ngerem mendadak. Set, boom. Kalian ngapain muter-muter? Loh, kok kayak gini ya? Ini sopirnya ya kan? Ini orang suruhannya Mas Jai. Ternyata satu dalam mobil ya kan, para personil pemain-pemain band ini udah pada capek, udah pada ketiduran. Saat itu Anggi tanya, kenapa muter-muter sih Pak? Dari tadi saya udah teriak-teriak. Mbak, saya dari tadi itu nggak lihat ada kafe Mbak. Beneran Mbak. Kalau Mbaknya nggak ngadang saya di tengah-tengah jalan, saya nggak akan berhenti Mbak. Beneran. Ini udah pada tidur semua Mbak. Anak-anak, ini masjid juga udah capek. Ini aku paling nurunin Mas Andre Mbak. Mana Mas Andre? Akhirnya Andre dibangunin. Mas Andre bangun, Mas Andre bangun. Akhirnya Andre yang ada duduk di tengah. Andre pun akhirnya keluar, udah sampai. Kamu kemana aja sih? Kok lama banget kayak langsung Anggi ini terocos. Udah bentar, aku capek. Beneran. Aku capek banget, aku lelah banget. Wah, nanti aku ceritain. Pak, makasih ya Pak. Oh ya Mas Andre, saya jalan dulu. Nah, ini mobil jalan lagi. Nganterin personil-personil yang lain. Mas Jai ini udah tidur. Mas Jai duduk di paling depan. Andre pun tanya sama Anggi, kamu kenapa di pinggir jalan kayak gini? Mas, aku takut Mas teror itu ada lagi. Dan ini asli kamu kan? Ini asli kamu kan? Loh, ya asli aku lah. Emang kenapa? Ada apa lagi? Mas, ternyata si Meli itu belum kesini Mas. Meli itu keluar Mas, gak tahu kemana. Iya sih, memang tadi Mas Jai juga bilang katanya Meli mau keluar sebentar. Tapi masa iya belum kesini? Belum Mas. Dan yang paling mengerikan ya, kamu itu tadi pulang, aku peluk terus kamu bilang aku mau mandi. Aku heran kan, kok kamu tiba-tiba langsung masuk kamar mandi tanpa nyopot baju apa-apa segala macam. Aku ambilin handuk, dan ketika handuk itu aku anterin, ternyata ini ada potongan kepala pocong Mas. Ini tali pocongnya, ini terikat sama shower Mas. Diceritain ke Andre, masa sih kok jadi serem kayak gini sih tempat? Yaudah ayo masuk. Nggak mau Mas, aku nggak mau masuk. Aku nggak mau masuk, aku maunya pulang. Ya nanti, nunggu pagi. Nanti. Udah aku capek juga, ya kan aku mau istirahat. Sekarang kan ada aku. Ini aku. Coba kamu pegang ya kan, kamu tampar atau apa segala macam ya. Ini aku. Nah, akhirnya mereka masuk. Nah, saat mereka masuk, Andre nggak sengaja melihat sepatunya Meli. Nah, ini sepatunya Meli. Berarti Meli ada di dalam dong. Mas, jangan ngada-ngada Mas. Dia ini nggak kesini. Dia ini lagi keluar Mas. Ayo kita cek. Nah, ternyata bener. Saat masuk ke dalam kafe, ini ada sofa panjang di situ. Meli sedang tidur di situ. Andre pun segera langsung membangunkan Meli. Mel, bangun Mel. Udah pada pulang ya, Andre? Udah. Kamu kemana aja? Ya tidur lah. Kemana aja gimana sih? Orang disuruh di sini kok. Bener kan? Dia dari tadi di sini berarti. Andre ngomong sama istrinya. Meli pun ngomong, ada Mas Jai ya? Ada Mas Jai. Mas Jai udah pergi. Ya udahlah, aku mau ngelanjutin tidur. Aku ngantuk banget. Oh ya udah ya, maaf ya aku ganggu, kata Andre. Akhirnya kembali lagi nih Andre sama istrinya ke dalam kamar, ke atas. Meli tidur di sofa. Di sini Anggi sampai gak habis pikir ini yang bener yang mana. Meli ada di situ juga. Udah kan bener Meli di sini. Berarti dia ini sempat udah masuk. Udah, tenang, udah. Sekarang aku mau mandi dan istirahat. Kamu gak usah mandi. Ya masa aku gak mandi langsung tidur? Udah keringetan semua kayak gini. Gak usah, pokoknya gak usah. Aku bilang gak usah mandi. Aku gak mau kayak tadi lagi. Iya. Akhirnya mereka gak mandi. Mereka ini hanya cerita, dongeng, segala macem. Sampai pagi. Singkat cerita, siang harinya Andre ini berencana untuk pamit pulang karena istrinya ini udah minta untuk pulang. Dia pengen pulang ke rumah orang tuanya. Udah nggak kuat di situ. Andre diminta terus-menerus sama istrinya. Akhirnya Andre terpaksa ini turun ke bawah kafe dan kebetulan pada saat itu Mas Jai juga udah ada di situ. Akan tetapi Mas Jai ini dalam keadaan yang lagi sedih. Dia lagi yang memang bener-bener kesel, nggak tahu kenapa. Ya kan? Andre bingung. Aduh, momennya nggak pas lagi.
ini aku harus gimana gitu. Nah saat itu Andre pun akhirnya mendekati Mas Jai. Mas Jai, iya Andre. Mas Jai kenapa Mas Jai kok kayaknya lagi murung, terus dari tadi aku liatin kok sedih. Ada apa ya Mas Jai? Jadi gini Andre, gak tahu kenapa akhir-akhir ini aku dan istriku, begitu juga dengan orang di rumah, begitu juga dengan band, begitu juga dengan manajer atau semuanya, ini kok banyak masalah. Dan yang paling parah ini aku sering sekali bentrok sama istriku. Itu kalau kamu pengen ngerti. Dan gak ngerti, semua teman-teman ketika aku lagi kayak gini, ini satu pun gak ada yang nongol atau apa segala macam. Nah Andre ini bingung, aduh aku ini mau pamit, gampang nanti kalau mau manggung datang ke situ, misalnya gitu kan. Tapi dalam keadaan Mas Jai yang lagi kayak gitu, ini yang membuat Andre bingung. Ini aduh gimana ya? Bener-bener Andre, aku lagi kacau banget. Dan pemasukan kafe semakin hancur semakin hari. Aku gak enak. Aku gak enak sama Mbak Tina, aku gak enak sama Pak Johan. Gak lama kemudian tiba-tiba Pak Johan datang. Saat Pak Johan datang, dia ini kayak mukanya kesel Pak Johan ini. Nutup pintu mobil ini kenceng banget. Brak! Jay, aku mau ngomong. Iya Pak. Andre, sana dulu. Iya Mas. Andre akhirnya pergi. Akan tetapi dari jauh, Andre ngamatin. Emang bener. Pak Johan ini kayak marah-marah. Dia sampai ngacuin tangannya. Ini ke muka Mas Jai. Pak Johan ini marah. Kamu ini, wah macem-macem. Andre jadi bingung. Saat itu juga Andre langsung ngomong ke istrinya. Menjelaskan kondisi seperti ini sekarang. Kafe sepi lah, Mas Jai ini berantem terus sama istrinya. Gak cuma kita yang sering debat, Mas Jai ini lebih parah. Kalau gak percaya sini, ayo kamu lihat, ayo. Akhirnya dari atas ya kan, yang biasa bisa lihat ke arah kafe. Ini Anggi lihat kalau Mas Jai ini lagi dimarahin sama Pak Johan. Lihat, itu bos kita dikasih tempat di sini secara gratis, makan apa, minum segala macam gratis. Dan ketika bos kita seperti itu, kita mau ninggalin gitu. Iya, aku serba bingung, aku serba bingung. Karena memang kondisinya gak memungkinkan kalau untuk pamit pulang. Singkat cerita ya kan, 2 hari kemudian, di mana Mas Jai ini pengen menunjukkan biar Pak Johan ini lihat. Kita juga main semaksimal mungkin loh Pak. Tapi kalau soal rezeki kita nggak ngerti. Yang jelas Pak Johan diundang di acara perform di cafe itu tadi. Nih main lagi nih di cafe, bukan di luar gitu kan. Kalau main-main di luar, manggung di luar, ini job yang langsung ke Mas Jai dari orang lain. Nah ini main di cafe, main di kafenya sendiri gitu kan. Main di kafenya sendiri, Pak Johan pun dipanggil. Nah pada saat itu udah mulai nih, deng ya kan, mulai pertunjukan. Saat itu ini 4 lagu pertama, Andre ngerasain kakinya, ya kan, buat nginjek drum, ya kan, drum bass bagian bawah, ini kakinya terasa linu. Dia terus maksain main, tapi kakinya ini linu, kayak berat banget. Dia ngerasa kesakitan. Berapa kali Mas Jai ketika nyanyi, dia lihat ke belakang, lihat ke drum. Andre ini bilang, Mas, sakit banget Mas. Nggak tahu kenapa Mas. Kacau nih, kacau. Pada saat itu Pak Johan yang melihat pertunjukan mereka kacau, Pak Johan ini udah gelisah. Pantas saja ya kafe ini sepi kayak gini, permainan kalian tambah jelek kok kayak gini. Pak Johan tambah panas, Pak Johan. Tambah nggak karuan rasanya. Udahlah mending nggak usah kerja sama kampret-kampret ini nih. Pak Johan ini udah kesel. Nah saat itu juga dipaksain main lagi. Akhirnya pengunjung yang udah ada di situ, mereka ini sampai pulang. Akhirnya musik dihentikan sama Mas Jai. Udah cukup. Nah semua pemain band ini langsung mengarah ke Andre. Andre ini mas, main kayak apa nih mas? Mas bentar mas, kakiku sakit mas. Alasan jadi gaduh. Mas Jai ini langsung menemui Pak Johan. Pak, saya minta maaf Pak, lagi ngobrol seperti itu. Mas Jai sedang ngobrol sama Pak Johan. Andre ini gak sengaja ini melihat ke arah drum. Loh. Ini di bawah kok ada pasir laut. Dari mana ini pasir laut? Diperiksa lagi, drumnya ini diangkat. Lah, kok ada pasir laut? Andre sedang menggenggam pasir tersebut. Ini dia rasakan, iya bener ini pasir laut. Dibersihin lah sama Andre. Dibersihin lah, pasir apa ini? Dibuang sama Andre, dibawa ke tempat sampah. Dibersihin lagi, ngambil sapu ya kan. Dibersihin lagi. Apa sepatuku? Enggak lah. Enggak. Nah, teman-temannya ini langsung manggil Andre. Dre, sini Dre. Udah, sini ke belakang sini. Sini ke garasi. Sini. Kamu tahu nggak? Pernah nggak rasanya dipukul itu, pernah nggak? Pernah ngerasain sakit nggak? Maksud kalian apa? Iya pernah dipukul nggak sih lu? Pernah nggak?
Yang namanya ditampar orang itu udah pernah belum? Hah? Udah pernah belum? Kalian maksudnya gimana sih? Andre bingung. Pengen ngerasain. Ini buang. Saat itu terjadi perkelahian. Boom! Andre dipukulin ketiga temannya. Yang main bass, yang main gitar, dan yang main piano. Mereka mengajar Andre. Akan tetapi nggak tahu kenapa, tiba-tiba di antara mereka juga saling pukul. Bener-bener kayak saling mau bunuh. Awalnya ini mukulin Andre, tapi kok tiba-tiba nggak tahu kenapa ini sikut dari salah satu pemain band. Ini mengenai salah satu temannya, dan temannya ini nggak terima jadi gaduh. Aneh. Boom! Semua jadi saling serang. Rame di belakang. Saat itu karyawan lain ada yang lihat. Mas cukup. Langsung larilah ke tempat Mas Jai. Nah, pada saat itu mau laporan, Pak Juan ini langsung bilang, aku nggak mau lagi kesini kalau kamu belum betulin semua ini, ya. Aku pergi dulu. Pak Johan ini pulang. Nah, karyawan tadi baru nyampein, Mas Jai, ada apa lagi? Mas, anak-anak band Mas pada berantem di garasi Mas. Boom! Mas Jai langsung lari. Stop semuanya, pegangin. Akhirnya dipegangin satu persatu. Ini kalian apa-apaan? Kafe kita ini bakalan tutup kalau kita performanya ini hancur. Nah, ini ditambah kalian ribut-ribut terus kayak gini. Ini ada apa? Dan semuanya ini pada berhenti dan ngos-ngosan. Andre tergeletak. Ini kok bisa kayak gini? Kalian ini saling pulin gimana? Ada apa ini? Ini ada nggak beres? Kalian kenapa saling serang seperti ini? Kacau. Barulah mereka pada diem. Kafe pun langsung ditutup, padahal itu masih jam 9. Alat beresin semua. Yang punya masing-masing bawa pulang. Males saya di sini. Capek saya di sini ngurusin kalian. Pernah nggak sih kalian saya mintain uang atau apa buat bayar sewa atau apa-apa segala macam kelengkapan kalian main? Nggak pernah kan? Manggung juga kalian dapat uang. Iya mas, maafin kami mas. Tiba-tiba tersadar. Dan setelah tersadar mereka langsung ke atas panggung kafe. Mereka pun langsung membereskan alat masing-masing. Saat Andre datang lagi ke drum ya kan, mau diberes-beresin, Andre kaget. Boom! Loh, pasir laut ada lagi. Dan ini semakin banyak tumpukannya. Mas, teman-teman, ini yang saya nggak habis pikir ya. Saya nggak tahu. Ini pasir dari mana menurut kalian? Mana sih? Coba lihat. Nah, pada lihat, ternyata bener. Di bawah drum ini ada tumpukan pasir, tapi nggak begitu banyak. Mungkin sebanyak semangkuk gitu kan ya, semangkuk terus ditumpahin gitu. Ini adanya di bawah drumnya Andre. Lah kok bisa? Sepatu kamu kali, tadi udah aku beresin mas. Dan ini ada lagi. Ini apa ya? Kok kacau kayak gini? Nah saat itu juga temannya ini juga bingung, kok ada pasir di panggung. Aneh. Akhirnya ngumpul, Andre pun ngomong, aku tahu ini ada yang gak beres. Sebenarnya aku juga ngerasain hal itu. Aku menemukan sesuatu hal yang tidak beres di sini. Tak hanya pasir ini, dan ini pasir yang keberapa kalinya. Ada apa? Mas Ci pun tanya, ada apa Andre? Kamu nemuin apa? Mas, sebenarnya istriku ini udah lama ngajak pulang. Dia ini diteror. Kuntilanak hitam mau menyerangnya. Kalau Mas pengen tahu sebenarnya, kaki istriku ini sempat terkilir. Dia terjatuh dari anak tangga. Dan aku bawa ke tukang urut Mas. Karena dikejar sama kuntilanak hitam. Lagi Mas, istriku ini mengira aku pulang. Dan saat aku mandi, istriku ini lihat di kamar mandi, dia mau nganterin handuk. Ternyata yang ada di dalam kamar mandi bukanlah aku Mas, melainkan kepala pocong Mas. Yang ikatan talinya ini terlilit sama shower kamar mandi Mas. Boom! Lah, kok bisa kayak gitu? Kenapa kamu baru cerita? Mas, aku tahu kamu orang yang gak percaya dengan seperti itu. Dan kamu ya, ini lagi sibuk ngurusin band ini. Dan kalian pengen ngerti, kakiku bener-bener linuk banget tadi. Kakiku pegel banget tadi. Aku gak ngerti ini ada yang gak beres. Saat mereka lagi ngobrol seperti itu, gak ada tamu, tiba-tiba ya kan, saat genting seperti itu mendengarkan keterangan dari Andre, ini ada suara gelas pecah. Piar! Nah langsung menoleh ke arah minibar. Ternyata yang mecahkan gelas itu adalah Meli. Jadi Meli kayak gugup. Maaf Pak, ini lagi langsung mau diberesin. Nah setelah diberesin, ya kan, semua udah dipel segala macam. Meli tiba-tiba ngambil tas. Pak, saya permisi dulu ya Pak. Maaf Pak kalau tadi saya pecah. Maaf Pak, maaf. Iya Mel, hati-hati Mel. Meli ini aneh. Setelah Andre ini menjelaskan segala macam, ini dari teman-temannya pun sebenarnya ada keinginan untuk mengungkapkan sesuatu. Mas C bilang, teman-teman dari yang lain, ada keanehan-keanehan nggak? Saya minta kalian jujur.
Mas, sebenarnya saya sempat ngalamin keanehan juga, Mas. Apa? Kalian ngalamin keanehan apa? Kamu ngalamin apa? Nah, salah satunya ini mengatakan, jadi gini, Mas. Waktu itu saya ketemu sama teman-teman saya yang biasa nongkrong di sini, Mas. Saya tanyain kan, kenapa kalian nggak pernah datang ke sana ngejam bareng? Kalian kenapa nggak pernah jajan lagi ke sana nongkrong? Ini kenapa? Jawaban dari dia apa, Mas? Kalau Mas pengen tahu, teman-teman saya ini mengatakan, kalau katanya kafe ini sering tutup. Padahal kita kan buka terus, Mas. Kita juga sering live. Walaupun kita manggung di luar, itu pun paling 1-2 hari udah. Selebihnya kita balik lagi ke sini. Tapi kata orang-orang ini tutup, Mas. Nah, ada satu lagi ini nimpalin. Mas, saya juga ada cerita, Mas. Apa kamu? Ada cerita apa? Jadi gini, Mas. Sering sekali saya juga ngalamin. Ini nggak tahu kenapa. Kalau udah deket ke arah kafe ini, saya ini nggak ngelihat kafe itu, Mas. Jadi kayak saya bolak-balik sampai saya berhenti. Nah, di depan ada minimarket kan, Mas. Barulah saya berhenti di situ seberang. Saya amatin pelan-pelan. Sampai saya berdoa. Ini mana ya kafe? Oh iya, baru kelihatan, Mas. Aneh kan, Mas? Kok bisa gitu? Bentar, Mas. Nggak hanya saya. Warga-warga sekitar ini sering ketipu, Mas, di bagian itu, Mas. Di putaran itu nggak ada yang bisa melihat kafe tersebut. Dan saya ngalamin, Mas. Boom. Nah, kok aneh ya? Saya sebenarnya juga ada juga sih, tapi nggak perlu saya cerita. Nah, Mas Jai sendiri sebenarnya dia punya pengalaman juga di situ. Akan tetapi Mas Jai nggak cerita. Ada keanehan di sini. Andre juga menceritakan bahwa bahwa di kamar mandi, ya kan, ini menemukan tetesan-tetesan darah. Cerita semua. Jadi ada kejanggalan ini. Ya udah, tenang. Sepertinya kita sedang ada yang ngerjain. Sepertinya ada yang nggak pas ini. Mereka lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu, suasana lagi tegang. Semua karyawan juga udah pada pulang. Ini tiba-tiba saat mereka ini sedang ngobrol, ada suara orang teriak. Wah! Nah, ternyata suara itu dari atas. Istriku, Andre langsung seperti itu. Itu suara dari Anggi. Mereka semua langsung naik ke atas. Dan pada saat naik ke atas, Anggi ini udah ngacak-ngacak kamar. Rambut Anggi udah acak-acakan. Kalian harus mati semua. Semua ketakutan. Kesurupan, pegangin. Andre langsung telepon bapaknya Anggi. Pak, Anggi kesurupan, Pak. Anggi lah, kok bisa, Le? Ya udah, bawa pulang. Gimana bawa pulang kondisinya seperti ini? Ya udah, Bapak tak ke rumah Pak Yai dulu. Nah, akhirnya bapaknya Anggi ini pergi ke tempat Kiai. Ya kan, nggak lama kemudian bapaknya telepon lagi. Pegangin. Kamu ngambil air garam. Nah, Andre langsung menuruti apa kata dari bapaknya. Jadi udah ada Kiai di rumahnya bapaknya Anggi. Setelah badan Anggi ini udah dipegangin semuanya, ya kan, teman-temannya semua, Anggi langsung dipaksa dibawa masuk ke dalam mobil. Tangan kiri kanannya Anggi ini langsung diikat sama jok, sama kursi mobil. Saat itu juga teman-temannya Andre, begitu juga Mas Jai, ini ikut nganter Anggi akhirnya ke rumahnya Anggi. Boom! Di dalam mobil ini dia mau berontak terus dan selalu mengatakan, kalian akan mati. Terus tancap gas terus. Andre sendiri yang bawa mobil. Nah, setelah sampainya di sana, ternyata bapaknya ini udah didampingi sama Pak Yai. Diturunkan, ini terus melawan, langsung dibawa ke rumah. Andre pun akhirnya ditinggal. Andre ditinggal di situ. Dan Mas Jai beserta teman-teman yang lain ini ikut prihatin. Setelah Anggi ini sudah bisa diajak ngomong, Anggi ini sudah diatasi sama Pak Yai, sahabat dari bapaknya Anggi, ini akhirnya Anggi pun sadar. Dan setelah sadar, Mas Jai dan teman-temannya ini berpamitan. Udah, sementara kita hening dulu ya. Kamu fokus dulu sama istrimu. Iya Mas, makasih Mas. Andre pun mengucapkan seperti itu sama Mas Jai. Akhirnya Mas Jai pun berpamitan sama teman-teman yang lain. Keesokan harinya, mertua Andre ini ngomong sama Andre. Nah, kalau bisa ya, Bapak mohon kamu datangnya ke sana ini pas ketika ada perform saja. Ketika kamu mau manggung saja. Ya mungkin sore lah. Tapi kamu harus pulang lagi ke sini. Demi keselamatanmu, nah. Kamu dengar sendiri keterangan dari Pak Yai kalau kafe itu membahayakan. Bapak tidak ingin kamu kenapa-napa. Ngerti kamu? Iya Pak, Andre bingung. Ya ampun.
gimana? Di sisi lain, Mas Jai ini masih dalam butuh teman. Dulu yang pertama ngangkat Andre bisa jadi orang, bisa dikatakan seperti itu gara-gara Mas Jai. Tapi kok kondisinya seperti ini? Ya mudah-mudahan Mas Jai ngertiin. Hingga pada akhirnya Andre pun mengiyakan apa kata bapaknya. Jadi Andre ini sore hari baru datang ke kafe itu. Andre naik motor, datanglah ke kafe itu. Ya kan, datang ke kafe itu. Saat datang ke situ ternyata ini Mas Jai ini sedang ngobrol sama seseorang. Ini usianya di atas Mas Jai, seorang bapak-bapak. Dia pakai kemeja batik, ya. Ini lagi keliling, jalan lagi ngobrol. Andre bingung, ini siapa ya? Bentar ya Andre. Oh iya Mas, karena mungkin kebelet atau apa, Andre ini langsung ke toilet. Saat Andre ini ke toilet cewek, ke toilet wanita, ini terdengar suara orang muntah-muntah. Andre kaget, siapa ini? Ada apa ini yang muntah-muntah siapa? Tak lama kemudian, yang keluar ternyata Meli. Mel, kamu kenapa Mel? Gak kenapa-napa Mel? Kamu kenapa Mel? Gak apa-apa, biasa masuk angin. Minggir. Akhirnya Meli pun langsung pergi. Meli kenapa muntah-muntah? Udahlah. Andre pun langsung akhirnya kencing. Nah setelah selesai kencing, Andre pun balik lagi nih. Balik lagi di situ duduk-duduk di kafe. Andre langsung ngecek nih. Aku mau cek drumku Dan pada saat itu memang udah bersih, nggak ada pasir. Bekas pasir pun tidak ada di karpet. Bawah drum ini nggak ada. Nah setelah itu Andre dipanggil. Dre, sini Dre. Duduk di depan. Di depan kafe. Ini kayak ada tenda-tenda kayak payung. Di situ juga ada kursi-kursi. Setelah itu Mas Jai pun nanya ke Andre. Andre pun dipanggil. Setelah itu duduk di situ bareng. Duduk di situ agak jauhan dari lokasi kafenya berarti karena itu tempat duduk yang paling jauh di halaman tapi yang paling jauh gitu di deket-deket parkiran pengunjung gitu. Nah pada saat itu Mas Jai pun ngomong, Dre, kenalin, ini bapak angkat saya. Beliau dari Jawa Timur. Bapak ini namanya Pak Zainal. Akhirnya Andre pun kenalan. Andre Pak. Nah Pak Zainal ini bisa dikatakan guru spiritual bapak saya. Dan ketika saya ada apa-apa, Pak Zainal ini kerasa. Beliau ini kebetulan ya, ini tidak jauh dari sini ternyata. Beliau sedang mengatasi ada urusan. Dan gak tahu kenapa ini beliau ini datang ke sini. Dia berasa kalau saya ini ada dalam masalah, kalau saya ini lagi ada masalah. Oh gitu ya Pak? Iya Nak Andre. Nak Andre ini katanya istrinya kesurupan semalam. Iya Pak, tapi udah diatasi sama sahabat bapak saya. Bapak mertua saya sih Pak, ini manggilin kiai dan alhamdulillah udah mendingan Pak. Dan sekarang istri saya ini memang lagi istirahat di rumah Pak. Oh ya Mas Jai, sekalian saya mau ngomong Mas. Mau ngomong apa kamu? Jadi gini Mas, semenjak kejadian itu mertua saya ini ngomong Mas, saya ini tidak diperbolehkan kalau saya ini tinggal di sini Mas. Tapi tenang Mas, setiap ada manggung, setiap ada apa saya pasti kesini Mas. Walaupun manggung di sini pun saya paling bisa datang ke sini ya sore Mas. Gimana Mas Jai? Bukan berarti saya pengen ninggalin Mas Jai, enggak. Tapi ini permintaan dari mertua saya Mas. Gimana Mas? Dan sebenarnya kan istri saya ini kan sedang hamil Mas. Ternyata memang Anggi ini ternyata sedang hamil. Oh gitu. Yaudah. Yang penting kamu datang ke sini ketika kita ini mau perform. Walaupun perform di cafe ini ya. Iya Mas. Terima kasih Mas. Andre pun mengucapkan terima kasih kepada Mas Jai. Setelah itu ya kan, Pak Zainal ini tiba-tiba ngomong sama Mas Jai. Nah, sekarang tenang aja. Memang ini ada sesuatu hal ya yang tadi Bapak ini udah ngomong sama kamu. Yang jelas ini semua Bapak sudah memagari. Jadi mudah-mudahan aman. Nah, pada saat ada kata-kata memagari, ini Andre tiba-tiba kaget. Kagetnya kenapa? Karena Andre baru saja melihat Meli ini muntah. Akan tetapi, Andre ini nggak pengen ikut campur. Tadi Meli muntah. Memang selama ini aku ini kayak ada yang nggak beres sama Meli. Udahlah, aku nggak ikut campur lah. Singkat cerita, 1 minggu berjalan, kafe kembali rame. Orang-orang mulai pada berdatangan. Terbukti ya kan, Pak Zainal ini bekerja. Dan saat itu ya kan, ini kabarnya sampai di telinga Pak Johan. Kalau kafe ini rame lagi. Pak Johan datang memberikan apresiasi. Aku seneng, salut, kayak gini. Ini namanya perubahan. Kalau kita ini mau maju seperti ini, seneng aku. Ini kayak gini, pertahankan, kayak gini terus, kayak gini. Setelah itu Mas Jai ngerasain tenang. Sahabat-sahabatnya juga seneng. Nah kayak gini nih, Andre juga seneng. Main gak ada halangan. Tapi Andre ini masih tetap inget pesan dari mertuanya. Jadi kalau selesai main, Andre harus pulang. Jadi dalam waktu 1 minggu pas rame itu, Andre bolak-balik. Bener-bener bolak-balik.
Singkat cerita, berjalannya waktu ini sampai 1 bulan. Kafe ini rame, Pak Johan ini seneng terus, Pak Johan ini seneng. Kafe lagi rame ya kan. Mereka perform dengan semangat ya kan. Tiba-tiba ya kan, pada suatu malam saat mereka ini sedang perform ya kan, ini salah satu karyawan ini teriak dari arah atas. Jadi kan memang ada jendela gitu kan yang memang bisa lihat ke bawah. Saat itu salah satu karyawan teriak, "Mas, tolong Mas! Mas, tolong! Mas, tolong!" Akhirnya ini yang di bawah ini karena musik kenceng ya kan, ini karyawan turun ke bawah. Semua karyawan ini diomongin, "Mas, Mbak, semua Mbak Tasya kesurupan." Tasya kebetulan ini memang sedang di atas, sedang di kamar. Tasya ini istri dari Mas Jai. Mbak Tasya kesurupan. Nah, akhirnya band dihentikan. Saat band dihentikan, saat itu juga Mas Jai ini nggak nyambut dulu sama penonton, gitu kan, sama orang-orang yang datang. Atau maaf ya, sebentar break. Ini nggak dengar istrinya kesurupan, ini langsung naik ke atas. Nah, pemain-pemain band juga ikut naik ke atas. Penasaran ada apa. Ternyata bener. Tasya kesurupan. Kesurupannya ini sama persis kayak yang dialami oleh Anggi. Semua diacak-acak dan mengucapkan kata-kata yang sama. Semua akan mati. Sedang paniknya seperti itu ya kan, karyawan tadi yang teriak-teriak ya kan, yang pertama kali melihat Mbak Tasya ya kan, ini ternyata saat dia di bawah dia mengalami kesurupan juga dan sama. Semua akan mati. Suaranya ini berubah menjadi seorang perempuan. Padahal ini karyawan laki-laki. Wah, saat itu kafe jadi gaduh. Semua ketakutan, beberapa orang ini ada yang langsung meninggalkan pergi. Meli kebingungan, Mas ini Mbak En. Wah, pada kebingungan karyawan. Gaduh suasana. Ada yang gak bayar. Semua ketakutan. Ada apa ini? Nah, tak lama kemudian tiba-tiba handphone Mas Jai ini berdering. Ternyata Pak Jainal. Saat itu Mas Jai langsung angkat. "Pak, baru saja saya mau hubungin Bapak. Ini kebetulan Bapak ini hubungin duluan, Pak. Iya, saya sudah tahu. Bawa istrimu keluar jauh dari tempat itu. Pegangin, apapun yang terjadi langsung dimasukin ke dalam mobil." Sama persis kayak Anggi. Wah, dipaksa ini Tasya. Berontak terus menerus. Ini semua rekan-rekan pemain bandnya Mas Jai ini ngangkat. Begitu juga ini yang dibawa lagi kesurupan, ini langsung diangkut juga. Ini dua-duanya dibawa semua. Bawa 2 mobil. Tutup, udah tutup aja, udah tutup. Kafe tutup. Wah, berantakan jadinya. Nah, mereka pun menjauh. Sebagian ini membawa karyawan yang kesurupan, sebagian ini membawa Mbak Tasya, istri dari Mas Jai. Dibawa menjauh ya kan, ini tiba-tiba tersadar dengan sendirinya. Dan itu semua dua-duanya. Mobil mengerem mendadak, udah cukup. Udah. Tasya sadar. Saat Tasya sadar, ini Tasya ini sampai muntah di mobil. Nah, di sisi lain nih, di mobil karyawan, ini tiba-tiba karyawan yang kesurupan tadi seorang laki-laki, dia ini setelah tersadar, dia justru malah mengatakan, "Itu tempat kayak penjara, gelap dan banyak ular. Tempat itu mengerikan, ada kuntilanak, ada pocong, wah ngeri banget itu tempat. Aku nggak ngerti, aku tiba-tiba, aku dibawa ke alam itu." Keterangan dari karyawan. Tak lama Mas Jai pun memastikan Pak Jainal. Pak Jainal bilang, "Ketemu di rumah kamu aja ya. Kebetulan Bapak ini masih di daerah-daerah sini. Masih sama rekan Bapak. Ketemu di tempat kamu." Untungnya ada Pak Jainal. Gak tahu kenapa Pak Jainal ini sensitif. Tahu kalau anaknya kan, anak angkatnya ini ada dalam masalah. Karyawan ini minta diantar pulang. Yang udah tersadar, akhirnya karyawan pulang. Jadi semua bubar semua. Nah, Andre ini satu mobil sama Mas Jai. Membawa istrinya dan dibawa pulang ke rumah. Ketemulah di rumahnya si Jai. Ternyata Pak Jainal udah di situ. Nah, setelah itu ya kan, Pak Jainal dan Mas Jai beserta keluarga, bapak ibunya. Nah, mereka ini udah seperti keluarga. Mas Jai ini diajak masuk dalam. Andre dan teman-temannya, mereka sedang kebingungan. Kok bisa kayak gini ya? Kok aneh ya? Iya bener. Nah, mereka lagi ngobrol-ngobrol seperti itu. Singkat cerita, 2 jam kemudian, Pak Jainal ini keluar. Nah, setelah itu, Mas Jai pun keluar. Mas Jai yang menjelaskan, "Teman-teman, jadi gini, sementara ini band bubar dulu." "Maksudnya Mas?" "Iya, kita vakum. Di antara kita semuanya jangan ada yang berkomunikasi. Karena ini berderet, beruntun. Ini akan berkesinambungan terus-menerus." "Bukan begitu Pak Zainal?" "Ya. Jadi kalian di rumah masing-masing, lakukan aktivitas seperti biasa. Kalau kalian mau ngeband dengan band lain atau apa, gak apa-apa. Asalkan tidak berhubungan antara kalian. Karena ada sesuatu yang sebenarnya sudah merasuk juga di diri kalian." "Loh, masa sih Pak?" "Ya, ini untuk keamanan bersama sementara band bubar sampai nanti. Saya nanti ngasih tahu sama si Jai." "Iya Pak, kalau gitu
berarti kita semua ini pisah ya Pak. Nah, sementara waktu untuk keamanan bersama. Singkat cerita, akhirnya Andre pun pamitan pulang. Nah, setelah sesampainya di rumah, Andre pun menceritakan kepada keluarganya. Nah, mertuanya Andre ini bilang, Dre, nurut sama bapak. Bener apa kata yang kamu ceritakan tentang Pak Jainal. Nah, kalau bisa, kamu sementara waktu di rumah. Jualan, bapak kan ada dagang, sembako. Kamu adep, gak apa-apa. Nanti ada waktunya kamu ngeband lagi. Iya Pak, tapi masa iya Andre ini nggak nyari uang yang lain atau apa Pak? Nggak enak lah Pak hidup di sini. Nggak apa-apa, Bapak pernah nggak yang namanya nanya uang atau apa? Nggak pernah kan? Jadi kamu mending di rumah ngadep warung, ya. Yang pertama keamanan kamu. Yang kedua istrimu ini kan sedang hamil. Jadi kamu bisa terus-menerus mendampinginya. Iya Pak, nggih Pak. Akhirnya Andre jaga warung. Singkat cerita ya kan, lahirlah putranya si Andre, ya kan, selamat seorang putra ya kan. Nah disinilah Andre ini kangen yang namanya, ya ampun, udah sebentar lagi hampir 1 tahun, aku nggak main musik, nggak apa, aku hanya di sini. Bagaimana ya perkembangan? Andre bingung. Akan tetapi Andre di sini kan ada momongan, disibukkan dengan adanya momongan. Andre juga seneng. Andre pengen sekali menghubungi Mas Jai. Karena sudah berbulan-bulan, karena udah hampir setahun. Mereka nggak pada ketemu. Singkat cerita, ya kan, pada suatu ketika Andre ini kangen banget yang namanya Mas Jai. Pengen ketemu, pengen ngajak ngeband lagi. Nah, Andre ini colong-colongan. Udahlah, aku yakin udah nggak apa-apa. Masa iya aku ini nggak kesana sama sekali. Dan Pak Jainal ini bilang katanya nanti akan ngabarin atau apa segala macam. Ini nggak ada kabar. Udahlah, aku mending sana. Aku ke tempatnya Mas Jai. Aku ke rumahnya Mas Jai. Nah, Andre pamit sama orang tua bilangnya ini nggak ke tempatnya Mas Jai. Tapi memang pengen keluar, pengen ketemu teman yang lain gitu. Nah, akhirnya Andre ini langsung ke tempatnya Mas Jai. Nah, di tengah jalan anehnya, ini Andre berubah pikiran. Apa aku nggak langsung ke kafe aja ya? Seperti apa coba perkembangan kafe sekarang dan aku nggak langsung masuk. Aku mau lihat dari jauh. Nah, akhirnya Andre memutuskan nih. Andre yakin bahwa Mas Jai ini di kafe itu. Nekat ini Andre. Nekat, sangat nekat. Karena pikir Andre ini udah lama kok, udah hampir setahun kok. Andre jalan. Nah, Andre jalan. Setelah itu Andre berhenti di minimarket di seberang kafe. Andre lihat kafe tersebut. Andre kaget. Kafe tersebut ini sudah menjadi toko cat. Nah, ada orang parkiran di situ. Parkiran di minimarket itu, Andre tanya, Pak, itu kafe yang dulu, ini sekarang kok jadi toko cat, Pak? Wah, udah lama itu, Mas. Oh, apa Mas Jai sekarang bukannya toko cat? Apa gimana ya? Udahlah, berarti Mas Jai di rumah ini. Udahlah, ke tempat Mas Jai aja. Akhirnya Andre langsung menuju ke rumahnya Mas Jai. Dan ternyata benar. Saat itu Mas Jai ini sedang motong-motong tanaman hias yang ada di depan rumahnya. Karena gerbangnya ini tidak tinggi, jadi kelihatan kalau dari luar. Saat itu juga Andre ini, motor ini belum berhenti. Andre udah teriak, Mas Jai, Mas Jai, Mas. Andre, masuk dari sini, dia masuk. Ya ampun, lama banget kita nggak ketemu. Langsung pelukan mereka. Ya ampun. Mas, aku nunggu kabar dari kamu, Mas. Tapi aku bingung mau ngabarin kamu juga, aku takut, Mas. Udah, masuk. Iya. Udah, masuk. Duduk. Bu, Pak, ada Andre ini. Ketemu juga sama ibu bapaknya, Mas Jai. Ketemu juga sama Mbak Tasya di situ. Ngobrol lah mereka, ngobrol. Disinilah terjadi sebuah obrolan. Ini kok mereka baik-baik saja dan kenapa jadinya toko cat? Di sini cerita baru dimulai. Pada saat itu, Andre pun tanya, Mas, itu kenapa kafe sekarang jadi toko cat, Mas? Aneh, Mas. Emang Mas udah nggak pengen main musik lagi kayak dulu lagi kita gitu? Aku sudah lama tidak bekerja sama Pak Johan. Hah? Terus gimana, Mas? Ini aku aman, Mas. Ketemu Mas, udah aman. Aku saja yang memang pengen melupakan ya tentang musik dulu lah. Mungkin 2 atau 3 tahun lagi mungkin aku baru berani karena aku trauma. Terus sebenarnya kenapa, Mas? Ada masalah apa? Ya udah, ini memang saatnya kamu tahu dan ini udah aman kok. Beneran, Mas? Iya, ini udah aman. Jadi dulu setelah Pak Zainal ini membersihkan tempat itu dari sini, dari rumah ini. Dari jarak jauh, Pak Zainal ini membersihkan tempat itu. Beberapa hari kemudian saat aku ini pergi ke kafe, ini karyawan kan bersih-bersih. Nah,
Ini di bawah karpet panggung kita yang kita sering main, ini ada 5 bungkus rokok. 5 bungkus rokok, Mas. Maksudnya ya biasa lah, Mas. Rokok apa gitu? Enggak. Ini adanya di bawah karpet. Kamu tahu rokok kita ini berlima ini beda merek-merek, kamu tahu kan? Iya, Mas. Nah, itu tadi. Dari bungkus itu ditata, ditemukan ini tertata membentuk segi 5. Dan arah-arahnya ini sangat tepat sekali. Arah rokok yang pertama, ini rokok kamu mengarah ke drum. Arah rokok yang kedua, ini mengarah ke pemain piano. Arah yang ketiga, ini mengarah ke gitaris. Dan arah keempat, ini pas banget dengan si basis. Dan yang terakhir saya, arah kelima tepat. Di mana saya ini nyanyi. Itu kenapa? Kita ini selalu berdebat. Kita ini gak pernah damai. Kita selalu ribut. Gak tahu siapa yang naruh itu. Semua karyawan saya tanyai, tidak ada yang mengaku. Terus mas, benar apa kata istrimu, Andre? Kata istri saya, maksudnya mas, dulu istri kamu ini pernah nolong orang. Ya, waktu itu seorang ibu-ibu mau melaksanakan sholat maghrib. Nah, cerita ini ada di part 1. Kalian harus nonton betapa ngerinya pada saat itu. Jadi kalian bisa nonton di part 1. Wanita itu adalah iblis. Boom! Yang bener, mas. Iya. Itu kiriman. Pantas saja saat itu istri kamu bilang, ibu itu kenapa menunduk? Terus ini siapa, mas, yang membuat kita semua jadi berantakan seperti ini? Ini siapa pelakunya, mas? Boom! 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 Di sini Mas Jai langsung menjawab, Butina. Boom! 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 Butina, mas. Butina menantunya Pak Johan, mas. Bukannya itu. Dia ini yang sering ngontrol. Dia ini kan kerja sama-sama mas. Dia yang bener-bener selalu support mas. Nah, itu dia. Pelakunya Butina. Jadi selama ini yang membuat kegaduhan itu justru malah Butina. Menantu dari Pak Johan. Siapa sih Butina ini? Latar belakangnya seperti apa? Kalian bisa lihat langsung di part 1. Boom! Dan kamu tahu, setiap aku dekat dengan Butina, istriku ini cemburu terus-menerus. Saat itu kita ini debatnya itu. Saat aku keluar bareng sama Tina, ya, ini kita ini survei kafe-kafe lain segala macam, istriku cemburu. Itu yang membuat aku kacau juga di band. Ternyata aku juga kena. Akan tetapi ada Pak Zainal. Nah, Andre pun tanya, loh, kenapa Butina, mas? Itu kan untuk dia juga nantinya, mas. Itu saham dia juga. Nantinya dia bakal yang ngerasain suksesnya, mas. Kenapa Butina? Nah, setelah saya cari tahu, jadi Tina itu iri sama saya. Tina ini merasa tersisihkan. Dulu sebelum ada kita di situ, kafe itu udah sempat berdiri dan Tina sendiri yang mengelola. Akan tetapi, ini kafe yang dikelola Tina sebelum kita itu sepi. Dan berkali-kali Tina dipercaya sama Pak Johan menggarap hal apapun, ini selalu gagal. Maka dari itu, saat aku berhasil mengangkat, membuat rame atau apa segala macam, Tina ini iri. Apalagi Pak Johan ini memberi apresiasi terus-menerus. Bahkan memberi penghasilan lebih. Kamu ngerasain uangnya kan? Iya sih mas. Ya ampun, ternyata Butina itu jahat ya mas. Nah itu tadi, saya juga gak habis pikir. Istri saya ini sampai cemburu, gak tahu kenapa bawaannya. Ini kayak pengen nanya soal, kamu ngapain aja sama Tina, apa segala macam. Ini istri saya. Nah pada saat itu Tasya pun nambahin ngomong, iya bener Dre, gak tahu kenapa aku tiba-tiba ini sering cemburu, membabi buta. Aku gak ngerti saat itu. Gak tahu kenapa bawaannya ini pengen marah, pengen apa. Nah ini keterangan dari Tasya. Dan Tasya pun mengatakan waktu dia ini kesurupan, Tasya ini kayak dibawa ke alam lain. Nah Andre pun ngomong, justru awalnya mas, saya curiganya itu sama, maaf ya mas, saya tahu mas ini deket sama orangnya. Siapa? Kamu mau ngomong siapa? Meli? Iya mas, saya kira Meli mas. Jadi gini, Meli itu memang dia ini bisa dikatakan kayak anak yang indigo. Dia ini sensitif ketika ada hal-hal seperti itu. Apalagi semua yang merasuki yang ada di situ ini menentang Meli. Itu yang membuat Meli pun ini juga geram kepada istri kamu juga. Saya sudah kenal Meli dari lama. Bapak Meli juga orang pinter. Nah, saat di situ Pak Zainal melakukan pembersihan, Meli juga terkena dampaknya. Gitu. Akan tetapi Meli di sini, dia ini justru malah berusaha melindungi. Dia punya kepercayaan sendiri.
Kamu sering lihat kan dia kalau masuk ke kafe dia nepuk-nepuk semua kursi. Setelah itu membaca apa, kita nggak ngerti kan. Saya pernah nanya Meli, kata Meli ini buat keamanan bersama. Dan ketika saya tanyakan ke Pak Zainal pun bilang, dia orang baik. Ya ampun, saya udah suuzon mas sama si Meli mas. Saya pikir Meli mas, dia mungkin nggak suka dengan adanya saya di situ. Aku mikirnya gitu mas. Karena kan mas, ini bener-bener seperti pilih kasih. Saya dan istri saya ini kayak bener-bener dilainkan mas. Bener-bener dispesialkan. Istri saya aja pernah ngomong seperti itu. Enggak, yang jelas Meli enggak. Jadi kamu udah tahu pelakunya siapa kan? Ya ampun Bu Tina, kok tega kayak gitu Bu Tina. Untung kita ini nggak ada yang mati ya. Itu kita ini udah saling bunuh loh mas waktu itu mas. Iya saya tahu. Nah saat itu ya kan Andre akhirnya merengek. Mas, terus kita gimana mas nasib bandnya mas? Ayolah mas, ngeband lagi mas. Mas. Tasya tiba-tiba memegang tangannya Mas Jai. Gak apa-apa, aku tahu kok kamu juga pengen main musik. Ya iseng-iseng latihan di studio kan bisa. Nah Mbak Tasya aja boleh mas. Ya udah kalau gitu nanti aku pikirkan ya. Asik, aku ngeband lagi mas, aku ngeband lagi. Andre seneng. Nah singkat cerita akhirnya Andre pun pamitan. Andre langsung pulang, bahwa semuanya sudah aman, baik-baik saja. Udah putus kontrak segala macam, udah nggak kerja sama Bu Tina. Ternyata pelakunya adalah Bu Tina. Gitu. Dan berapa bulan setelahnya akhirnya mereka pun latihan ngeband lagi gitu. Setelah ngeband, nah barulah si Andre ini pulang ke kampung gitu, mengajak istrinya gitu. Akhirnya cerita ini bisa dikirimkan ke saya. Nah itu tadi sampai 2 part ya, karena memang ceritanya panjang. Pengalaman dari seorang yang kita sebut saja namanya Mas Andri, karena dari pengirim cerita ini mewanti-wanti saya. Ada rekamannya ini di bagian depan di part 1, kalian bisa lihat. Ini bener-bener wanti-wanti, mas tolong mas, bener-bener disamarkan karena ngeri banget. Saya pengen semuanya aman. Nah itulah ya. Menurut kalian di cerita ini pesannya seperti apa? Monggo ditulis di kolom komentar gitu. Dan saya mau ucapkan terima kasih buat mas yang kita sebut saja Mas Andre. Ini kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf gitu. Buat teman-teman yang udah ngirim cerita saya juga ucapin terima kasih. Nah buat teman-teman yang di rumah yang punya pengalaman kisah misteri yang belum terungkap atau apa segala macam yang menurut kalian seumur hidup itu pengalaman paling menarik atau yang mengerikan, kalian bisa kirim. Caranya seperti ini, kalian lihat ke layar, dikirim per paragraf atau per kalimat. Dengan seperti itu saya tahu jelas bacanya ya, konfliknya seperti apa, nama yang mau disamarkan mana ya kan, biar yang bersangkutan atau apa aman, saya juga membawain aman. Terus horornya seperti apa, terornya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, jelas ya. Dikirim per paragraf atau per kalimat, jelas ya. Oke. Nah, itu tadi dikirimnya ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336, 3-nya 4 kali. Saya ulang 085870433336, 3-nya 4 kali. Ya, oke? Nah, seperti biasa dikasih nama dan nama kota kalian agar tidak ketumpuk dengan WhatsApp lain. Karena setiap hari ini WhatsApp masuk banyak banget. Dan nanti saya akan masukkan ke grup biar kalian ini dapat pemberitahuan tayangan-tayangan terbaru dari Rian Agus Widodo. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Ya. Panjang umur, sehat selalu, sukses. Maju terus, pantang mundur. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share.